Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penunggu Ranu Kumbolo Semeru. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya akun yang bernama Slander. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kakak, bajunya udah dimasukin semua? Tanya ibu dari lantai bawah. Udah kok mah, sautku. Cepetan, nanti malah ketinggalan bisnya. Iya mah, ini udah selesai kok. Aku sekarang sedang merapikan beberapa pakaian dan juga peralatan yang akan aku pakai untuk camping sekolah. Waktu keberangkatan adalah pukul 9, sedangkan sekarang sudah pukul 8, dan aku masih sibuk memilih-milih baju. Bukan karena aku ingin diperhatikan, karena aku orangnya tidak tahan dingin, jadi aku berpikir lebih baik untuk menggunakan pakaian lebat. Namun di satu sisi, aku juga tidak tahan panas. Aku kembali melepas pakaian tebalku. Inilah karakterku, begitu repot dan suka overthinking. Padahal aku hanya perlu memakai jaket, dan jika suhu di dalam bis tidak dingin, aku hanya perlu melepasnya. Tidak hanya itu, rambutku yang panjang pun juga menjadi sumber masalah untukku. Jika aku ikat, maka rambutku akan kusut. Dan jika tidak aku ikat, aku akan kepanasan. Namun jika aku potong pendek, aku malah tidak menyukainya. Terkadang aku suka merasa kesal terhadap diriku yang suka berlebihan berpikir. Perkenalkan, namaku adalah Rizka. Sekarang aku duduk di kelas 2 SMA. Kini aku sedang berlari menuju sekolah. Dengan tas yang cukup berat aku gemblok. Dengan nafas begitu kembang kempis, aku paksakan kakiku untuk tetap berlari. Aduh, kebiasaan banget kamu, Riz, ujar Hendra. Ia adalah ketua kelasku. Iya maaf Hen, bangku aku di mana? Tanyaku dengan nafas Senin Kemis. Itu sama Tian, di belakang, ujar Hendra sembari menunjuk. Ih, kok sama Tian sih? Nanti kalau dia kesurupan lagi gimana? Ya, kamu doain biar sembuh. Ya udah sana, udah telat masih aja bawel. Heran. Celetuk Hendra kesal. Tian adalah seorang pria yang begitu pendiam di kelasku. Banyak murid di kelas yang menjauhinya, karena banyak murid kelasku yang takut kepadanya, bukan karena dia sok jagoan atau apapun itu. Selama hampir 2 tahun dia bersekolah di sini, dia sudah kesurupan hampir 5 kali. Sedangkan aku tidak membencinya, terkadang aku juga merasa kasihan kepadanya, karena dia selalu sendirian di kelas. Bahkan ketika ada tugas kelompok, dia selalu seperti diasingkan. Namun apa daya, aku yang juga takut terhadapnya, memilih untuk ikut menjauhinya. Aku dengan terpaksa menghampiri bangku di mana Tian berada. Karena seluruh bangku sudah terisi penuh, aku pun menaruh tasku di atas dan duduk di sampingnya. Aku mendapat ledekan dari teman kelasku yang lain karena duduk di sampingnya. Aku hanya bisa menghela nafas, menahan rasa sebal atas ledekan mereka. Sedangkan Tian, dia seperti sudah terbiasa akan hal itu. Ia hanya membaca buku tanpa menghiraukan yang lain. Anak-anak, tolong perhatiannya ya. Perjalanan menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan segera dilaksanakan. Mohon doanya agar perjalanan kita bisa selamat sampai tujuan. Ujar Bu Elis, wali kelas kami, menggunakan mic di samping sopir. Dengan 3 bis yang masing-masing berisi 28-30 orang, kami berangkat menuju Semeru dengan penuh semangat, tanpa tahu apa yang akan terjadi kepada kami nanti. Jika saja aku tahu apa yang akan menimpa kami di sana, aku akan menghentikan perjalanan ini apapun resikonya. Sekitar 23 jam kemudian, kami akhirnya sampai di sebuah restoran di dekat Gunung Bromo. Sekedar mengistirahatkan badan sejenak dari panjangnya perjalanan sebelumnya. Kini aku sedang duduk di meja makan bersama Indri, Dewi, dan Gary. Kami sedang menyantap makanan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah.
Tadi gimana rasanya berduaan sama Tian? Ledek Harry. Nggak apa-apa sih, dia juga diem doang sepanjang perjalanan. Malah enak, jadi bisa tidur tenang. Yang tidur sama pangerannya, ujar Dewi dengan nada meledek. Bodoh amat. Sekitar 1 jam lebih kami beristirahat di restoran. Kami mulai mempersiapkan bawaan kami dan akan mulai mendaki Gunung Semeru. Karena kami semua akan mendirikan camp di pinggir Danau Ranukumbolo dan akan menginap 3 malam di sana. Setelah kurang lebih 30 menit berjalan, kami yang ingin segera menuju danau harus bersabar. Dikarenakan kabut yang hampir menutupi seluruh tempat di danau, jadi guru kami tidak berani mengambil resiko karena takut akan tersesat. Dan para guru akhirnya memutuskan untuk menginap di salah satu motel terdekat yang tidak begitu jauh dari lokasi danau. 1 kamar ber5 ya. Untuk kunci kamar nanti akan dibagikan Pak Sutoyo. Dan 1 lagi, wanita dan pria tidak boleh 1 kamar, ujar Bu Elis. Iya Bu, sahut para murid. Aku mendapatkan kamar di lantai 2 bersama Dewi, Anggi, Ana, dan juga Yani. Karena hanya ada 1 kasur di dalamnya, kami memutuskan untuk melakukan home pimpa. Dan 2 orang yang kalah akan tidur di lantai. Dan akulah yang akhirnya harus tidur di lantai bersama dengan Anggi. Aku dan Anggi tidur di depan kasur, dekat dengan TV. Dan juga jendela besar di sebelah kasur. Aku mempersiapkan kantung tidur yang memang sengaja aku bawa untuk camping nanti. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Bu Elis ditemani Pak Danang mengitari tiap kamar untuk mematikan lampu dan juga menyuruh para murid untuk segera tidur. Ya elah Bu, baru juga jam 9. Nggak ada alasan, besok kita bakal capek selama kegiatan. Jadi sekarang istirahat, sahut Bu Elis sembari mematikan lampu dan menutup pintu. Akhirnya kami semua memutuskan untuk segera tidur. Kami tidak ingin mencari masalah dengan Bu Elis, wali kelas kami. Karena dia dikenal sebagai guru yang begitu tegas dan tidak segan-segan menghukum murid atau parahnya akan menurunkan nilai kami. Pukul 11 malam. Terdengar suara ketukan dari jendela di samping kami. Aku pun jadi terbangun karena suara ketukan itu. Aku memang cukup sensitif dengan bunyi ketika tidur. Kembali terdengar suara ketukan di jendela, yang kali ini mulai membuat aku takut. Aku pun memeriksa seluruh teman sekamarku. Dan mereka semua masih tertidur, jadi seharusnya bukan mereka yang mengetuk-ngetuk jendela tersebut. Kali ini tidak hanya suara ketukan, namun seperti seseorang yang sedang memaksa membuka jendela. Aku yang semakin ketakutan, dengan panik mencoba membangunkan Anggi yang tidur di sampingku. Namun dia yang sepertinya sudah sangat kelelahan, tidak menggubrisku. Brak, brak, brak. Kali ini hanya ada suara seperti seseorang yang mencoba paksa untuk membuka jendela dari luar. Semakin lama semakin kencang suaranya. Aku pun langsung mengambil sapu tangan di sampingku. Karena aku tidak punya selimut untuk menutupi wajahku, aku hanya ingin berpura-pura tidak mendengarnya. Tiba-tiba saja suara tersebut berhenti begitu saja. Suasana menjadi begitu hening di dalam kamar. Aku pun memberanikan diri untuk menengok ke arah jendela. Aku bangkit berdiri dan membuka tirai jendela secara perlahan. Dan tidak ada apa-apa. Aku pun bisa bernafas lega. Aku kembali menutup tirai jendela dan untuk melanjutkan tidurku. Namun baru saja aku ingin memejamkan mata. Brak! Terdengar suara bantingan pintu kamar mandi yang sangat kencang. Aku pun begitu kaget sampai langsung berdiri karenanya. Namun anehnya tidak ada satupun dari teman-temanku yang bangun dengan suara itu. Bahkan ketika aku mencoba untuk menggoyang-goyangkan tubuh mereka, mereka sama sekali tidak merespon. Anggi, Dewi, bangun dong semua, ya Tuhan, ucapku sembari menangis. Aku hanya bisa menangis sembari menggoyang-goyangkan tubuh temanku yang masih tertidur. Ketika aku kembali menengok ke arah pintu masuk kamar, di tengah gelapnya kondisi saat ini, aku melihat sesosok pria berbadan kurus berwarna hitam berdiri di sana. Aku tidak bisa memastikan siapa dia. Nah, aku hanya bisa melihatnya seperti sebuah silur hitam. Yang aku dapat lihat hanyalah mulutnya ketika dia sedang berbicara. Ya Tuhan, pergi, tolong pergi. Aku memutuskan untuk menutup mata sembari jongkok di tengah-tengah kasur bersama teman-temanku yang masih tertidur. Riz,
panggil Dewi yang tertidur di sebelahku, tanpa menengok atau menggerakkan badannya. "Dewi, bangun Wi," ujarku senang mendengar suaranya. "Riz, kamu di sini aja ya, temani mereka," ujarnya yang masih diam tidak bergerak. Kamu ngomong apaan sih, Wi?" Aku yang kesal langsung menarik paksa tubuh Dewi dan memaksa memalingkan wajahnya ke arahku. Namun, teriakku terkejut. "Riz, mau ya temenin mereka?" Yang sedang aku lihat bukanlah wajah Dewi, melainkan sesosok yang tidak memiliki wajah dan juga botak. Ia hanya memiliki 2 lubang kecil di hidung, tanpa batang hidung dan mulut. "Riz, mau ya?" ujarnya kembali dengan suara Dewi. Aku yang ingin segera meninggalkan ruangan malah terjatuh dan kepalaku terbentur lantai cukup keras. Sampai-sampai perlahan aku mulai kehilangan kesadaranku. "Riz, bangun Riz, kamu kenapa?" Terdengar suara yang tidak asing. Tolongin aku," ujarku dengan mata yang mencoba untuk aku buka. "Istighfar Riz, bangun." Aku pun membuka mata secara perlahan dan melihat ada Bu Elis dan teman-teman sekamarku sedang duduk mengitariku. "Bu, tolong Bu," ujarku kembali dengan tangis. "Udah gak apa-apa, itu cuma mimpi kamu aja," ujar Bu Elis sembari memeluk kepalaku dan mengelusnya. Tunggu, apa yang barusan yang aku alami tadi hanyalah sebuah mimpi? Jika iya, kejadian itu terlihat begitu nyata. Namun aku bersyukur jika itu hanyalah sebuah mimpi. Wajah Bu Elis terlihat begitu khawatir. Ia bahkan membiarkanku menaruh kepalaku di pangkuannya, sembari terus mengelus-ngelus kepalaku. "Maaf Bu, kayaknya aku mimpi buruk," ujarku yang mencoba untuk senyum. "Iya, gak apa-apa. Hari ini kamu istirahat aja ya. Nyusul ke camp di danaunya. Nanti aja, kalau kamu sudah baikan." "Iya Bu, makasih banyak." Dengan perasaan yang mulai tenang, aku pindah dari lantai dan tidur di kasur dengan Bu Elis yang enggan meninggalkanku dan berjaga di sampingku. Aku pun merasa begitu lega setelah menyadari kalau yang aku alami barusan hanyalah mimpi. Namun, Riz, tiba-tiba saja makhluk tanpa wajah itu kembali muncul tepat di depanku. "Riz, bangun Riz," ucap seorang wanita sembari menampar-nampar pipiku. "Wi," sahutku lemah sembari membuka mata. "Kamu mimpi buruk ya? Teriak-teriak padahal masih tidur?" tanya Dewi. Aku kembali mencoba membaca situasi. Apa di pertemuan kedua tadi aku masih bermimpi? Aku seperti sedang bermimpi di dalam mimpi. Aku yang tidak ingin dicap aneh, memilih untuk menarik nafas panjang, sekedar untuk menenangkan pikiran. Nggak apa-apa Wi, biasalah, aku kayak gini kalau mau dapet," ujarku dengan tawa kecil. Ada-ada saja, bikin khawatir. "Bu Elis, lagi OTW kesini," sahut Anggi. "Lah, aku nggak apa-apa kok, nggak usah manggil Bu Elis." "Udah terlanjur, ya udah, kamu istirahat lagi aja," ucap Dewi sembari memberiku segelas air putih. Tidak lama kemudian benar saja Bu Elis dengan wajah semrawut masuk ke kamar kami dan memeriksa keadaanku. Aku yang tidak ingin membuat kehebohan lebih dari ini, mencoba untuk menenangkan suasana dan menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir. Aku memeriksa jam di ponsel, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dan ketika aku ingin kembali menaruh ponsel milikku, tiba-tiba saja aku malah menjatuhkannya. Ternyata tanpa aku sadari, tanganku masih gemeteran karena mimpi tadi. Aku pun buru-buru menutupi tanganku dengan kantung tidur agar tidak ada yang menyadarinya. "Riz, lain kali kalau kamu gak bisa tidur di lantai, bilang aja ya," sahut Yani dengan nada sebat. Gak apa-apa kok Yan, bukan karena tidur di lantai." "Gak usah bohong, anak orang kaya seperti kamu mana pernah tidur di lantai sebelumnya? Sekalinya tidur di lantai, langsung mimpi buruk," ujar Yani yang langsung meninggalkan kamar. "Sabar Riz, gak usah dimasukin ke hati ya," ucap Anggi dan juga Dewi. "Oh iya, tenang aja," jawabku. Entah apa alasannya semenjak aku mengenal Yani, dia selalu begitu jutek saat berbicara denganku. Dia seperti membenciku, walaupun aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuat dia seperti itu. Kami melanjutkan perjalanan ke Danau Ranu Kumbolo yang tidak begitu jauh. Dan sekitar 15 menit berjalan, kami pun sampai di danau tersebut. Kami langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sungguh menyita perhatianku.
dengan pemandangan dua bukit di belakangnya, dan matahari sedang berada tepat di antara keduanya. Aku seolah dapat melupakan apa yang terjadi semalam. Lalu para guru membagi kami menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan diisi oleh 4 murid. Karena jumlah murid perempuan dan murid pria hampir sama, maka setiap kelompok akan berisi 2 wanita dan 2 pria. Aku satu kelompok dengan Anggi, Geri, dan Tian. Ya, lagi-lagi aku diharuskan bersama dengan Tian. Entah mengapa semenjak perjalanan ini, aku merasa nasib buruk selalu menimpaku. Bukan berarti aku membenci Tian, namun hanya saja ketika aku melihatnya, seperti mengingatkanku tentang mimpi burukku semalam. Dari kelas 3 yang ikut, kami dibagi menjadi 21 kelompok, dan 21 kelompok tersebut dibagi lagi menjadi 3 kubu. Kubu pertama akan mendirikan tenda dan juga membereskan tenda. Setelahnya, kubu kedua akan bertanggung jawab atas makanan dan minuman. Lalu kubu yang terakhir akan bertanggung jawab untuk mencari kayu bakar dan juga kebersihan. Sedangkan aku masuk ke dalam bagian kubu kedua yang akan bertanggung jawab dalam memasak. Asik, gak sabar makan masakan Rizka lagi, ujar Geri. Ya udah, sekarang bersihin panci dan piring-piring dulu sana, pintaku sembari sibuk merapikan peralatan masak. Yang nama Rizka ada nggak? Tanya salah seorang pria dari kelas lain. Aku, sautku. Diminta Bu Elis untuk masak, ujarnya. Iya tahu kok. Sebelum ini dalam pelajaran tata boga, masakanku selalu menjadi nomor 1 di kelas. Banyak murid lain dan juga guru menyukai masakan yang aku buat. Mungkin karena itu Bu Elis tidak ingin sembarangan orang untuk melakukan tugas memasak, dan jadi memintaku untuk melakukannya. Ketika aku sedang membawa panci berisi air yang ingin aku masak, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. Iris, prak. Suara panci terjatuh. Iris, kamu gak apa-apa? Tanya seorang pria. Oh, gak apa-apa kok, sautku yang menumpahkan air yang sedang ingin kami masak. Maaf ya buat kamu kaget, ujarnya sembari membantuku berdiri. Entah mengapa sapaan tersebut telah membuat aku trauma. Bahkan tanganku kembali gemeteran dibuatnya. Riz, kamu gak apa-apa? Tangan kamu gemeteran loh, ujar murid pria yang masih tidak aku kenal namanya. Oh, gak apa-apa kok, mungkin karena kedinginan, karena habis ambil air tadi, jawabku dengan senyum. Oh ya, kenalin, aku Dodi, dari kelas 3B, ucapnya dengan wajah sedikit memerah. Oh iya, salam kenal Dot, kamu juga dapat tugas masak? Ah enggak, tugas kelompokku untuk mengumpulin kayu bakar. Tadi kebetulan ngelihat kamu jadi pengen nyapa aja, ucapnya. Oke, yaudah aku mau ambil air lagi deh, Sia, jawabku. Aku aja yang ambilin, kan aku yang ngagetin kamu tadi, ujarnya dengan senyum. Enggak usah, aku gak apa-apa, kan aku yang jatuhin. Udah tenang, yang berat-berat tugas cowok, kamu tunggu di sini saja, ujarnya sembari mengambil panci yang kupegang. Aku pun akhirnya mengiyakan permintaannya dan hanya menunggunya di dekat perapian yang akan kami jadikan kompor untuk memasak. Oh ya, di sekitaran danau selain kami, juga ada beberapa orang yang sedang camping, namun tidak begitu banyak, hanya sekitar 4 tenda. Setelah Dodi mengambil air, ia langsung pergi kembali ke dalam kelompoknya. Aku pun melanjutkan kegiatan memasak. Malam harinya sekira pukul 7 malam, perut kami sudah terisi penuh. Aku yang kelelahan karena baru kali ini memasak untuk banyak sekali orang sekaligus, hanya duduk di dekat api unggun. Mau? Tanya Tian sembari memberikan segelas coklat panas. Iya makasih, sautku kaget. Tian duduk di sebelahku setelah memberikanku segelas coklat panas. Aku cukup terkejut, karena sebelumnya dia tidak pernah berbicara kepadaku, apalagi memberikanku segelas coklat hangat. Ayamnya enak, ujarnya dengan wajah datar. Iya, bagus kalau gitu, sautku dengan senyum. Aku yang bingung harus berbicara apa lagi, memilih untuk diam. Terlihat Tian seperti ingin mengatakan sesuatu kepadaku, namun ia seperti ragu untuk mengatakannya. Ada yang mau diomongin, Yan? Tanyaku. Gak apa-apa, yaudah aku mau ke tenda dulu, ujarnya dengan grogi. Aku bertanya-tanya dalam hati mengenai gelagatnya yang cukup mencurigakan. Seperti dia tidak berani mengatakan sesuatu kepadaku.
Biasanya aku akan mengabaikannya. Namun untuk kali ini aku memiliki firasat kalau hal yang ingin Tian sampaikan adalah hal penting. Jadi aku mengikutinya ke dalam tenda dan langsung menutup tenda dan hanya tersisa kami berdua. Terlihat Tian pun begitu terkejut melihat kelakuanku. "Ayo, sekarang ngomong, ada apa?" tanyaku sembari mendekatkan wajah. "Ah, nggak apa-apa kok, nggak penting-penting amat," ucapnya sembari membuang muka. "Ngomong aja sih, nggak akan aku apa-apain," ujarku yang semakin mendekatkan wajahku. Gimana ya ngomongnya?" sautnya grogi. "Ngomong sekarang," tanyaku kembali. "Ada yang merhatiin kamu dari semenjak kita mendaki." "Ah, maksudnya apa? Siapa yang merhatiin aku?" Penghuni danau ini," ujarnya terbata. Aku yang mengerti maksudnya langsung tertegun dan tidak bisa berbicara. Namun aku mencoba untuk menepis pikiran-pikiran buruk yang sedang menyelimuti pikiranku saat ini. "Ah, ada-ada saja kamu, Yan. Mana ada yang kayak gitu? Aku memiliki kelebihan bisa merasakan dan melihat makhluk astral. Dan aku nggak bercanda. Semenjak kita mendaki ke Gunung Semeru ini, ada makhluk yang berasal dari sana," ujarnya terhenti. Aku sontak menutup mulut dengan kedua tanganku. Aku tidak ingin mendengar penjelasannya lebih jauh. Aku terlalu takut untuk mendengar kelanjutannya. Seperti seorang pasien yang terlalu takut untuk mendengar hasil pemeriksaan dari dokter. Cukup, aku mau balik ke api unggun aja," ujarku yang langsung pergi meninggalkan Tian. Tanganku kembali bergetar hebat. Walaupun aku mendengar setengah dari cerita Tian, aku sekarang menjadi was-was sembari menengok ke segala arah. "Riz, ah!" Seseorang menepuk punggungku sembari memanggil namaku. Aku yang sedang dalam keadaan was-was dan takut menjadi begitu sensitif. "Riz, ini aku Dodi. Kamu gak apa-apa? Dari tadi aku perhatiin kamu kayak lagi takut akan sesuatu," ujar Dodi. "Ah, maaf Dot, gak apa-apa, beneran." Setelah mengatakan bahwa aku baik-baik saja, aku segera meninggalkannya. Terlihat wajah curiga bercampur khawatir dari Dodi. Namun aku tidak mengindahkannya dan melanjutkan perjalanan ke api unggun. Karena di sana banyak sekali murid dan guru sedang menghangatkan badan. Aku duduk diam sembari sesekali berbicara dengan temanku. Dan Dodi juga ikut menyusul dan duduk di sampingku. Sampai tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Salah seorang guru meminta kami semua untuk kembali ke tenda maksimal pukul 10:30 malam. Dan meminta kubu ketiga, khusus pria, untuk bergantian berjaga malam yang juga akan ditemani oleh guru. Takut jikalau ada hewan liar atau mungkin seseorang mencurigakan mendekati tenda kami. "Ya udah Riz, aku pergi dulu ya. Sekarang giliran aku jaga," ujarnya sembari berdiri. Ketika dia ingin meninggalkanku secara refleks, aku memegang tangan kirinya, seperti takut ditinggal sendiri. "Ah, maaf Dot. Ya udah semangat ya jaganya," ucapku dengan senyum sembari melepaskan tangannya. "Riz, serius deh. Kamu kenapa?" tanyanya. "Nggak apa-apa kok Dot. Tadi refleks aja," ujarku yang mencoba menutupi rasa takutku. Dengan wajah ragu menempel di wajahnya, ia pergi meninggalkanku untuk berpatroli di sekitaran danau, ditemani oleh 3 murid pria lainnya. Aku memutuskan untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Terlihat lampu-lampu di dalam tenda murid satu persatu mulai dipadamkan. Pertanda mereka sudah mulai tidur. Saat aku masuk ke dalam tenda, aku melihat Anggi dan Dewi terlebih dahulu sudah tertidur lelap. Aku pun mengambil kantung tidur dari dalam tasku untuk kupakai. Dengan pikiran yang sedang tidak stabil, aku mencoba untuk menenangkan diri dengan mengingat-ingat hal baik yang pernah terjadi dalam hidup, agar aku bisa beristirahat dengan tenang. Namun tiba-tiba saja aku mendapatkan firasat begitu buruk, bahkan sampai membuat jantungku berdebar-debar. Aku memaksakan memejamkan mata, sampai akhirnya aku terlelap tidur. Pagi harinya sekitar pukul 6 pagi, terdengar suara seperti gong dari luar tenda, sampai-sampai membuat aku, Anggi dan Dewi terbangun. "Suara apa itu sih?" tanyaku. "Nggak tahu, emang sekolah kita bawa gong ya?" "Setauku enggak deh." Lalu kami bertiga keluar dari tenda, dan aku dikejutkan dengan pemandangan yang kami lihat.
Seluruh tempat di danau ini tertutupi oleh kabut. Bahkan jarak pandangku paling jauh sekitar 10 meter. Aku juga melihat beberapa murid ikut keluar dari tenda dengan tanda tanya di wajah mereka. Apakah kabut yang kemarin turun hari ini turun kembali? Di tengah-tengah rasa kebingungan kami, tiba-tiba Bu Elis bertanya sembari berteriak menghampiri kami. Perhatian, perhatian! Bu Elis dengan nafas begitu terengah-engah menghampiri tenda kami dan meminta kami untuk mengikutinya ke tempat bekas kami membakar api unggun kemarin. Kami berjalan perlahan dengan kabut tebal yang masih menghalangi pandanganku. Ketika kami sampai di tempat berkumpul, aku melihat Tian, Yuni, Gary dan juga beberapa teman kelasku sudah terlebih dahulu sampai. Ketika kami saling bertanya apa yang terjadi, Bu Elis dan Pak Yanto menepuk-nepuk tangan mereka dan meminta perhatian kepada kami semua. Anak-anak, ada yang ingin saya sampaikan, tapi mohon jangan panik dan tetap tenang, ujar Bu Elis sembari menelan ludah. 3 murid yang berpatroli semalam ditemukan tewas di pinggir danau, ujar Pak Yanto langsung mengagetkan kami semua. Dodi, apakah Dodi meninggal? Tidak mungkin. Tapi dia salah satu dari 3 rombongan yang melakukan patroli semalam. Terlihat para guru sedang saling mengobrol. Tampak jelas wajah kepanikan dari mereka. Salah satu guru sedang memegangi handphonenya sembari mengangkatnya tinggi-tinggi, seperti sedang mencari sinyal. Aku langsung mengeluarkan ponselku. Dan benar saja, ponselku tidak memiliki sinyal sama sekali. Aku pun menanyakan ke murid lainnya, dan hasilnya pun sama. Handphone mereka juga tidak mendapatkan sinyal. Lalu aku melihat ada 3 mayat yang sedang ditandu oleh beberapa para murid untuk dimasukkan ke tenda paling depan dengan tujuan akan dikuburkan sepulang nanti. Aku yang penasaran dan begitu gelisah tentang nasib Dodi langsung menghampiri murid yang menggotong mayat tersebut dan bertanya, Dodi, apa salah satu dari mereka itu Dodi? Tanyaku dengan panik. Riz, tiba-tiba saja seseorang menepukku dari belakang. Dan ketika aku lihat Dodi, aku langsung refleks dengan memeluknya. Riz, kamu gak apa-apa? Tanya Dodi dengan wajah memerah. Maaf, aku kira kamu termasuk 3 orang yang meninggal semalam, ujarku. Semalam karena perutku sakit, jadi aku disuruh untuk buang air besar dan digantikan oleh murid lainnya. Dan ketika aku kembali, aku tidak dapat menemukan mereka. Dan pas saat fajar, aku menemukan 3 mayat yang ternyata itu teman-teman yang menjaga semalam, ucapnya dengan tenang. Oh, oke deh. Ya udah, aku balik ke kelas aku, ujarku. Aku yang ingin memeriksa ketiga mayat tadi mengurungkan niatku karena ternyata Dodi bukanlah salah satu dari mereka. Itu membuatku cukup lega. Tapi aku sedikit dibuat bingung melihat sikap tenang Dodi saat dia menceritakan bahwa dia yang pertama kali menemukan ketiga mayat teman-temannya itu. Ketika aku kembali ke teman-teman kelasku, aku melihat Bu Elis sedang sibuk memeriksa HP setiap murid satu persatu. Dan setelah aku tanyakan ke Dewi, ternyata Bu Elis sedang memeriksa siapa tahu di antara HP murid ada yang masih memiliki sinyal. Karena kami tidak mungkin dapat turun dalam keadaan kabut yang masih begitu tebal ini dan memilih untuk memanggil bantuan. Namun setelah Bu Elis selesai memeriksa nomor HP setiap murid, hasilnya nihil. Tidak ada satupun dari HP kami yang memiliki sinyal. Setelah perdebatan panjang antara guru dan masing-masing ketua kelompok, mereka memutuskan akan mengirim salah satu guru pria dan 4 pria lainnya untuk turun dari gunung dan memanggil bantuan. Sedangkan murid lain harus menunggu di tenda masing-masing dan tidak boleh keluar tenda terkecuali karena masalah mendesak. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, namun kabut tidak kunjung hilang. Malah ketika aku memeriksanya, kabut kian tebal dan jarak pandang juga semakin pendek. Aku bahkan tidak bisa lagi melihat tenda terdekat dariku. Aku, Anggi, dan Dewi hanya bisa diam di dalam tenda. Kami mencoba untuk mengusir rasa takut kami dengan beberapa lelucon receh yang Anggi lontarkan. Terdengar teriakan seorang wanita dari arah hutan. Kami bertiga yang kaget pun keluar tenda untuk melihat suara siapa itu. Namun sekali lagi, karena kabut yang begitu tebal, kami terpaksa mengurungkan niat kami dan memutuskan untuk tetap di dalam tenda. Dengan rasa takut yang makin menggerogoti pikiran. Dengar Riz, kita bertiga pokoknya harus bareng terus ya, ujar Anggi. Iya Anggi, jawab Dewi.
Waktu terasa begitu lama bergulir, sampai 1 jam kemudian, kami bertiga hanya berdiam diri di dalam tenda. Belum juga ada pengumuman selanjutnya dari guru. Terdengar kembali teriakan dari luar tenda, kali ini suara pria. "Aku takut," ujar Dewi sembari menutup kuping. Aku dan Anggi pun lekas memeluk Dewi yang terlihat begitu ketakutan dan bahkan hampir menangis karenanya. "Kira-kira suara apa itu, Gi?" tanyaku lagi. "Nggak tahu, Riz, suaranya berasal agak jauh, seharusnya dari luar camp." "Berarti sama seperti suara teriakan wanita tadi, yang juga berasal dari luar camp." Anggi mengambil termosnya dari dalam tas. Lalu ia menuangkan coklat panas untuk diberikan kepada Dewi, sekedar untuk memberinya ketenangan lebih. Kita nggak bakalan mati kan?" ujar Dewi. "Us, jangan ngomong gitu ah, kita bakal baik-baik saja kok, ya nggak Riz?" ujar Anggi. "Iya Wi, kita hanya perlu sabar nunggu kabar dari rombongan yang udah turun untuk manggil bantuan sebelumnya. Itu pun kalau mereka berhasil sampai ke bawah. Bagaimana kalau suara teriakan tadi dari mereka?" ucap Dewi. "Us, udah, kamu tidur aja Wi, biar kamu tenang dan gak mikir aneh-aneh ya." Dewi mau menuruti saran dari Anggi dan memilih mencoba untuk tidur dengan kantung tidurnya, sedangkan aku dan Anggi tetap berjaga di dalam tenda. Beberapa saat kemudian ada Bu Elis masuk ke tenda kami. "Ayo, keluar sebentar." Namun ia terlihat berbeda dari sebelumnya. Ia tidak memakai jaket dan hanya mengenakan kaos putih oblong. Wajahnya pun sedikit pucat. Aku dan Anggi saling menatap satu sama lain. Kami pun menuruti Bu Elis yang mengajak kami untuk keluar tenda. Sebelum keluar, aku yang ingin membangunkan Dewi dihentikan oleh Bu Elis. Ia mengatakan untuk tidak perlu membangunkan Dewi dan membiarkannya tetap beristirahat. Aku pun mengiyakan permintaannya. Setelah keluar dari tenda, aku dan Anggi hanya mengikuti Bu Elis berjalan. Karena kabut yang begitu tebal, jarak pandangan kami hanya sekitar 5-8 meter ke depan. Aku melihat beberapa tenda tertutup rapat dan ada juga yang terlihat kosong dengan isi yang berantakan. Namun aku mencoba untuk tetap berpikir positif terhadap tenda yang isinya berantakan tersebut. "Bu, masih jauh," ujarku sedikit lelah. Bu Elis hanya diam tanpa menjawab pertanyaanku. Ia tetap berjalan seperti tidak ingin menggubris kami dan beberapa saat kemudian, "Ah, tolong!" teriakan seorang wanita yang suaranya tidak asing di telingaku. Aku dan Anggi pun langsung terfokus ke arah suaranya. Itu teriakan Dewi," ujar Anggi panik. "Ayo, kita balik lagi ke tenda, Anggi." "Bu, ayo, Ki," ucap Anggi terpotong. Ketika kami menoleh kembali ke arah Bu Elis, tiba-tiba saja dia sudah menghilang. "Riz, Bu Elis kemana?" ujar Anggi takut. Aku menarik nafas dan sebisa mungkin tetap berpikir positif, karena di saat-saat seperti ini, pikiran negatif hanya akan merugikanku. "Mungkin dia sudah duluan, Gi. Lebih baik sekarang kita balik ke tenda dan memeriksa Dewi," ujarku sembari menarik tangan Anggi. Anggi pun menganggukkan kepala dan mengikutiku untuk kembali ke tenda. Kami saling berpegangan tangan karena tidak ingin berpisah satu sama lain. Kami berjalan perlahan menembus tebalnya kabut dengan mengikuti tenda-tenda murid lain yang sebelumnya kami lewati dari tadi saat mengikuti Bu Elis. Sampai akhirnya kami tiba di depan tenda kami. Terlihat tenda kami tertutup rapat, berharap bahwa Dewilah yang menutupnya. Lalu aku perlahan membuka resleting tenda dari atas ke bawah dan, "Ya Allah!" teriak Anggi sampai membuatnya duduk tersungkur setelah melihat ke dalam tenda. Aku yang juga melihat apa yang Anggi lihat, saking terkejutnya, aku masih diam dengan mata melotot. "Riz," ujar Anggi yang langsung memelukku. Aku pun yang masih begitu shock hanya bisa diam melihat keadaan tragis Dewi di dalam tenda. Terlihat Dewi dalam posisi tertidur, tengkurap, dengan kondisi kepalanya berputar ke belakang, menatap ke atas. Matanya berwarna putih melotot, dengan lidah menjulur keluar. "Riz," ujar seorang pria menepukku dari belakang. Setelah perlahan menengok ke arah belakang, ternyata itu adalah Tian yang terlihat begitu berkeringat dengan nafas terengah-engah. "Yan, Dewi kenapa?" ujarku lemas dengan masih belum bisa menerima keadaan Dewi. Tian yang terlihat terburu-buru, ia langsung menarik tanganku dan juga Anggi untuk berdiri. "Aku bakal jelasin nanti.
Untuk sekarang, ikutin aku, ujar Tian. Dengan tatapan kosong dan Anggi yang masih memelukku begitu erat, kami berjalan mengikuti Tian. Di pertengahan jalan, tiba-tiba saja air mataku terjatuh begitu saja. Seperti otakku yang masih dalam proses untuk mencerna, apakah ini kenyataan atau hanya sebuah mimpi. Kalau kalian ngelihat apapun, pura-pura saja nggak lihat dan tetap berjalan, ujar Tian. Namun aku yang masih dalam kondisi bingung dan shock, tidak dapat merespon ucapan Tian. Lalu melihat aku yang tidak merespon ucapannya, Tian berhenti lalu menghadap ke arahku. Prak! Tampar Tian tepat di wajahku, lalu ia memegang kedua pundakku dengan kedua tangannya. Ia menatapku dengan tajam. Rizka, sadar, ini bukan saatnya kamu shock. Kamu harus tenang, karena bukan hanya kamu saja yang ngalamin, ujar Tian dengan nada tinggi. Aku yang ditampar oleh Tian langsung saja menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, tapi kenyataan yang harus aku hadapi. Aku pun langsung terduduk sembari menangis kencang. Anggi dengan kondisinya yang hanya sedikit lebih baik dariku, mencoba untuk menenangkanku dengan menepuk-nepuk punggungku. Riz, tenangin diri kamu harus ikut aku dulu sekarang, ucap Tian sembari mengusap air mataku dengan sapu tangannya. Ia dan Anggi pun membantuku berdiri untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mengikuti Tian, aku melihat punggungnya dan aku tiba-tiba saja berpikir, mengapa Tian yang aku kenal selama ini bisa begitu tangguh seperti ini? Padahal dia di kelas hanya diam dan selalu menjadi korban bulian anak-anak di kelas kami. Namun melihatnya seperti ini, aku seperti melihat sisi lainnya yang berbeda. Kita mau kemana, Yan? Tanya Anggi. Kita akan ke tenda yang sudah aku bangun tadi. Di sana lebih aman, ujar Tian. Apa kau mengingat jalan kembali ke sana dengan kabut setebal ini? Tanya Anggi kembali sembari merangkulku. Tenang saja, ketika aku menghampiri kalian, aku meninggalkan potongan-potongan ranting untuk aku jadikan arah ketika aku ingin kembali, jawab Tian. Di tengah perjalanan aku melihat ada seorang murid dalam keadaan tengkurap di depan kami. Yan, itu kenapa? Bantu dulu, ujarku sembari menunjuk. Tian pun menengok ke arahku, lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku akan menjelaskannya nanti. Untuk sekarang, apapun yang kalian lihat, jangan kalian sentuh atau tegur, apapun itu, ujar Tian dengan wajah serius. Aku dan Anggi hanya bisa menurutinya, karena dengan keanehan yang telah kami lewati sampai titik ini, lebih baik kami menuruti apa yang Tian katakan. Karena sepertinya, ia lebih tahu tentang apa yang sebelumnya terjadi. Sepanjang perjalanan, aku beberapa kali melihat murid perempuan atau laki-laki tergeletak di jalan. Aku sekuat tenaga mencoba untuk tidak memperdulikannya dan tetap berjalan, meskipun air mata yang menetes ini tidak bisa berbohong. Karena beberapa di antara tubuh yang tergeletak tadi, aku mengenali wajah mereka. Cukup lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di tenda hitam dengan ukuran cukup besar. Ini adalah tenda yang kami gunakan sebelumnya, namun aku mengingat bahwa posisi tenda ini seharusnya bukan di sini sebelumnya. Masuklah, ujar Tian sembari membukakan tenda. Ketika kami masuk ke dalam tenda, terlihat ada sekitar 20 orang berada di dalam tenda tersebut, dan aku mengenali beberapa dari mereka, seperti Gary, Yani, Wawan, Dina, dan juga Hanif. Kebanyakan adalah pria di dalam sini, dan selain mereka, aku juga mengenali satu orang lainnya. Bu Elis, teriakku memanggilnya. Alhamdulillah kalian gak apa-apa, ujar Bu Elis dan langsung menghampiri kami berdua. Ibu tadi kemana? Kok pergi ninggalin kita? Tanyaku. Lalu Bu Elis dan Tian saling menatap, seolah mereka sudah mengerti apa maksudku. Itu bukan ibu, Riz, ujarnya. Maksud ibu? Tanyaku bingung. Tidak hanya kamu, sepertinya makhluk itu menyamar menyerupai para guru untuk dapat memisahkan kita, ujar Bu Elis. Makhluk itu? Makhluk apa yang ibu maksud? Tanyaku kembali. Makhluk penghuni danau ini, Riz. Danau Ranukumbolo, ujar Tian dengan wajah serius. Mendengarnya aku langsung terjatuh duduk dengan lemas. Tiba-tiba saja aku kembali mengingat mimpiku sebelumnya. Saat sebelum kami sampai ke sini, apakah mimpi itu ada hubungannya dengan semua ini? Riz, entah kamu sok atau bagaimanapun, kamu harus mendengar cerita dari aku dan harus mempercayainya, ujar Tian sembari menatapku tajam. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti perkataannya.
Bu Elis membopongku untuk duduk dan memberiku teh hangat agar aku bisa menenangkan diri. Dengar, Riz, kita semua di sini sedang memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari sini. Namun sepertinya makhluk penghuni danau ini tidak membiarkan kita untuk meninggalkan camp ini. Bagaimanapun juga caranya, ujar dia. Lalu bagaimana dengan rombongan yang sebelumnya turun gunung? Tanyaku lemas. Aku tidak tahu, namun lebih baik kita tidak berharap dari mereka. Oh ya, satu lagi, mau apapun yang terjadi, jangan biarkan dirimu pergi sendirian selama berada di camp ini. Entah bagaimana, sepertinya makhluk tersebut tidak bisa melakukan apapun jika kita tetap bersama, ucap Tian. Lalu bagaimana denganmu Tadian? Bukankah kamu pergi sendiri saat menjemput kami? Tanya Anggi. Karena aku berbeda. Berbeda? Maksudmu? Aku memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarku. Jadi selama aku bisa menghindari makhluk itu, aku bisa pergi kemanapun di camp ini, ujar Tian. Kemampuan? Mungkin seperti indigo ya? Tanya Anggi kembali. Mudahnya seperti itu. Untuk sekarang, lebih baik kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini, jawab Tian. Setelah perbincangan panjang dengan Tian dan Bu Elis, aku hanya menghabiskan waktu dengan duduk di pojok tenda bersama Gary dan Anggi. Gary, teman-teman satu tendamu bagaimana? Tanya Anggi. Mereka semua telah mati. Wajah Gary saat ini tidak diliputi oleh ketakutan, melainkan terpancar amarah tegas di wajahnya. Aku bersumpah akan membalas mereka, makhluk terkutuk itu, ujar Gary sembari mengepalkan tangannya. Gary, tenanglah, kita belum mengetahui makhluk apa itu, dan jikapun kita berhasil mengetahuinya, belum tentu kamu bisa membunuhnya. Aku tidak peduli. Berani-beraninya mereka menyentuh teman-temanku di saat aku tidak ada. Bagaimanapun caranya, sebelum aku meninggalkan tempat ini, aku pastikan akan membunuhnya, ucap Gary dengan mata melotot. Di sekolah kami, Gary adalah anak yang begitu nakal. Ia sering berkelahi jika ada yang menyakiti atau memalak temannya. Meskipun itu adalah seniornya sekalipun, ataupun murid dari sekolah lain. Dan hebatnya, dari sekian banyak perkelahian yang dilakukan di sekolah, tidak sekalipun ia pernah dikalahkan. Sampai di titik di mana tidak ada lagi murid yang berani berurusan lagi dengannya di sekolah. Meskipun dia anak yang nakal dan cukup berandalan, dia tidak pernah memalak atau membuli teman-temannya. Bahkan dia akan membela Tian jika teman sekelasku sudah keterlaluan dalam membulinya. Ger, ikut aku, ajak Tian. Kemana? Ada yang ingin aku periksa di tenda kelompok 3. Biarkan aku ikut, ucapku. Tidak, Riz, aku tidak ingin membahayakan wanita, ucap Tian yang disetujui Gary. Lalu memang kenapa kalau aku wanita? Aku hanya ingin bisa berguna. Anak orang kaya dan manja sepertimu hanya akan merepotkan. Lebih baik diam dan tidak usah banyak bicara, ujar Yuni yang tiba-tiba menghampiri kami. Diam kamu Yuni, ujar Anggi kesal membelaku. Sudah Anggi, gak apa-apa, pokoknya aku mau ikut, titik. Saut Yuni dan langsung pergi. Melihat kegigihanku, Gary dan Tian akhirnya mengizinkanku untuk ikut bersama mereka. Anggi sebenarnya juga ingin ikut, namun aku menghentikannya dan mengatakan kepadanya untuk membantu yang di tenda. Dan untung saja Anggi mau mengerti. Walaupun sebenarnya alasanku sebenarnya adalah karena aku tidak ingin terjadi apa-apa terhadapnya. Karena aku tidak tahu apa yang akan kami hadapi di luar sana nanti. Di sepanjang jalan kami merasakan suhu yang semakin dingin. Bahkan hembusan nafasku mulai mengeluarkan uap. Apa rencanamu Tian? Tanyaku berjalan di belakangnya. Aku ingin mencoba menghubungi perguruanku, jawab Tian. Bagaimana kau melakukannya? Sedangkan tidak ada satupun HP yang dapat menerima sinyal saat ini. Aku tahu itu, tapi untuk sekarang aku tidak bisa mengatakan bagaimana caranya aku menghubungi perguruanku. Karena aku ingin masih memastikan satu hal lagi, ucap Tian dengan wajah serius. Kami berjalan cukup jauh dari perkemahan kami. Tian menuntun kami berjalan menuju pintu masuk danau, dan ketika kami sampai, Tian meminta kami untuk berhenti sejenak. Kenapa Yan? Tanya Gary.
Lalu Tian perlahan-lahan mengulurkan tangannya keluar pintu masuk tersebut. Dan hal mengejutkan terjadi. Seolah bagian tangannya yang melewati pintu masuk tersebut menghilang. Kami pun dibuat terkejut olehnya. Namun Tian terlihat masih tenang. Lalu ia mendekati sebuah batu bertumpuk di dekat pintu masuk dan jongkok di depannya. "Ger, coba kamu tendang batu itu," ujar Tian. Maksudnya?" tanya Gary bingung. "Power kamu kan yang paling gede. Udah tendang saja sekuat tenaga." Gary yang sebenarnya tidak memahami maksud Tian memilih untuk menurutinya. Prak! Batu bertumpuk tersebut berantakan setelah ditendang oleh Gary. "Lalu apa?" tanya Gary. "Sebentar, kita tunggu." Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja kami kembali dikejutkan oleh fenomena yang begitu aneh. Batu bertumpuk yang telah ditendang oleh Gary sebelumnya perlahan kembali seperti semula, seperti sebuah rekaman video yang diputar ulang. Yan, itu kenapa Yan?" tanya Gary panik. "Benar dugaanku." "Apa maksudmu?" "Ini semua cepat sembunyi," ucap Tian yang tiba-tiba saja meninggikan suaranya. Tian langsung menarik tanganku dengan begitu kencang. Kami bertiga langsung berlari ke arah sebuah pohon besar yang tidak jauh dari pintu masuk dan bersembunyi di belakangnya. "Diam, jangan berisik," bisik Tian. "Memangnya ada apa?" "Diam dulu, aku pastikan, menjelaskannya nanti." Posisi kami bertiga yang bersembunyi di balik pohon begitu sempit, sampai-sampai membuat bahu kananku menyentuh dada Tian. Aku merasakan detak jantungnya yang begitu kencang. Tian terlihat sesekali menengok ke arah pintu masuk tempat kami berada tadi. "Mereka datang." "Mereka sih?" tanyaku terpotong. Tiba-tiba saja suasana menjadi begitu mencekam, seperti ada sesuatu yang menekan seluruh tubuhku untuk jatuh, sampai-sampai membuatku kesulitan bernapas. Dan ternyata yang merasakannya bukanlah aku, namun Tian dan Gary juga ikut merasakannya. Dan tidak lama setelahnya, aku melihat sosok yang amat sangat mengerikan merayap ke arah pintu masuk. Sesosok wanita dengan rambut yang begitu panjang sampai menutupi seluruh wajahnya, dan badan yang sangat kurus, dengan kuku-kukunya yang panjang dan juga tajam. "Ah!" Tiba-tiba saja Tian langsung membekap mulutku di saat aku ingin berteriak karena takut, dan dia langsung memberikanku kode untuk diam dengan tangannya. Makhluk tersebut terlihat menengok ke arah kiri dan kanan, seolah sedang mencari sesuatu. Dengan sesekali berteriak dan juga tertawa di saat yang sama, dan tidak lama kemudian, dia pergi meninggalkan pintu masuk dengan cara merayap. "Astagfirullah Tian, itu apa?" tanyaku dengan keringat dingin. "Itu adalah prajuritnya," jawab Tian. Prajurit? Maksudmu?" tanyaku bingung. "Ya, karena kita sekarang berada di wilayah kerajaannya." "Ah?" Lalu Tian menarik tanganku dan juga mengajak Gary untuk ikut kembali ke tenda. Dengan perasaan bingung yang semakin mencengkram otakku, aku sangat ingin bertanya kepada Tian tentang apa yang terjadi. Namun di sisi lain, aku merasa begitu takut untuk mengetahui kebenarannya. "Kita sekarang bukan berada di dunia kita," ujar Tian sembari berjalan. "Maksudmu kita berada di alam gaib?" tanya Gary yang terlihat mencoba untuk tetap tenang. "Ya, dan ada kemungkinan juga kita berada di sebuah dimensi khusus yang dibuat oleh pemilik tempat ini." "Dimensi khusus? Maksudmu?" tanya Gary. "Jin dengan ilmu mandraguna yang luar biasa dapat membuat sebuah dimensi mereka sendiri dengan menerapkan hukum sesukanya di dalam dimensinya. Dan sepertinya kita telah diundang untuk memasuki dimensinya," ucap Tian. "Dari mana kamu mengetahuinya?" tanya Gary kembali. "Sebenarnya saat kabut kedua yang kita alami sebelumnya, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku merasakan kehadiran energi gaib yang begitu besar bersamaan dengan kabut tersebut. Dan di saat itu juga, aku mengetahui bahwa makhluk itu telah membuka gerbang gaib dan memaksa kita memasukinya." Lalu tiba-tiba saja setelah mendengar ucapan Tian, wajah Gary menjadi merah dan tampak amarah menyelimuti wajahnya. Tiba-tiba saja Gary langsung mengajar Tian. Aku pun langsung refleks memegangi Gary untuk menenangkannya dengan cara mencoba memegangi tangannya. "Kenapa nggak lu bilang dari awal ah? Jadi teman-teman gua nggak ada yang perlu mati kayak gini." "Udah Ger, sabar.
Tian pasti punya alasan, ucapku dengan sekuat tenaga memeganginya. Ah, alasan? Dia ini emang cuma mau jadi pahlawan aja. Nungguin keadaannya kayak gini dulu, baru beraksi, saut Gary. Tian yang masih tersungkur di tanah dengan mulut yang sedikit mengeluarkan darah, ia terlihat perlahan berdiri dan menatap Gary. Kau lupa siapa aku, Ger? Aku pikir mereka akan mempercayai ucapanku saat itu. Apa lu lupa betapa jijinya mereka sama gua? Ah? Lu pikir gua mau kayak gini? Teriak Tian membalas emosi Gary. Ucap Gary berhenti. Tapi apa? Pahlawan? Gua sebenarnya juga najis, Ger, buat nolongin mereka. Lu nggak tahu rasanya jadi gua yang selalu dibully dan dikucilin setiap hari. Puk! Teriak Tian sembari mengajar wajah Gary. Namun pukulan Tian seperti tidak berarti terhadap Gary. Dan Gary pun langsung membalas pukulan Tian dan terjadilah perkelahian antara mereka. Aku yang mencoba memisahkan mereka malah hampir beberapa kali terkena pukulan. Sampai Tian yang sudah jatuh tersungkur langsung ditindih oleh Gary dengan duduk di perutnya. Lo terlalu sibuk nyalain sekeliling lu, Yan, teriak Gary sembari kembali mengejar Tian. Ah, jadi lu nyalain gua atas semua perlakuan mereka ke gua, ah? Lu gak mikir kalau lu sendiri yang terlalu nyaman di posisi itu tanpa mau ngerubah keadaan di sekeliling lu. Gua, Yan, gua selalu nunggu lu buat datengin gua. Tapi apa? Lu selalu nerima perlakuan mereka tanpa mencoba sekalipun untuk keluar dari zona lu. Ketika Gary mengangkat tangannya dan ingin memukul Tian, buk, secara tidak sengaja sikunya menghantam wajahku yang sedang berada di sebelah mereka. Aku pun langsung jatuh. Riz, ujar Gary. Gary pun langsung berdiri dan menghampiriku yang sedang kesakitan karena sikunya. Cukup. Kita lagi keadaan kayak gini. Kenapa malah kalian berantem kayak anak kecil? Teriakku sembari menangis. Gary dan Tian pun menjadi diam 1000 bahasa. Mereka berdua hanya menundukkan kepala sembari sesekali menengok untuk sekedar ingin memeriksa luka di wajahku. Gary dulu, ucap Tian terpotong. Bawel, cukup, atau aku makin kejer lagi nangisnya. Teriakku mengancam mereka. Lalu Gary dan Tian saling menatap satu sama lain, seperti menyadari bahwa apa yang baru saja mereka lakukan adalah tindakan yang bodoh. Tian tertawa. Mendengar tawa Tian yang belum pernah kami lihat sebelumnya membuat kami aneh. Yan, please stop, jangan ketawa, saut Gary. Kenapa? Tanya Tian. Aneh, saut Gary dengan tawa besar. Mereka berdua pun terlihat sedang menikmati momen. Mereka meledek satu sama lain, seperti perkelahian mereka sebelumnya tidak pernah terjadi. Atau malah perkelahian tadi seperti sebuah gerbang untuk Tian agar mau keluar dari zona yang selama ini membelenggunya. Dasar cowok, gumamku dengan senyuman. Lalu kami bertiga kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Walaupun masih tampak sesekali perasaan bersalah mereka, yang sampai membuat pipiku sedikit bengkak karena sikutan dari Gary tadi. Meskipun aku sudah meminta mereka untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Ada kemungkinan, ujar Tian. Kemungkinan? Maksudnya? Ya, ada kemungkinan kalau kita bisa menghidupkan teman-teman kita yang telah mati, ujar Tian dengan senyum licik. Kau serius? Ya, walaupun aku belum yakin sepenuhnya, tapi maukah kalian membantuku? Tanya Tian. Tentu bodoh, aku akan menolongmu, ujar Gary sembari merangkul Tian. Kini kami semua sedang berkumpul di dalam tenda. Tidak lupa Tian menceritakan pengalaman kami saat berada di luar tadi, termasuk fenomena batu yang kembali ke posisi semula setelah ditendang oleh Gary. Jadi, ada kemungkinan seluruh murid dan guru yang telah tewas bisa dihidupkan kembali? Tanya Bu Elis dengan antusias tinggi. Tenang dulu Bu, biar Tian menjelaskan terlebih dahulu, ujar Gary menenangkan. Oh iya, maafkan Ibu, silakan lanjutkan Tian, saut Bu Elis. Jika kita mengambil teori fenomena batu tadi, segala kejadian di dalam alam ini ada kemungkinan bisa kita batalkan dan kembalikan seperti semula, jawab Tian. Semoga itu benar Tian. Lalu bagaimana caranya? Tanya kembali Bu Elis. Entahlah, karena sepertinya kita bukan berada di alam gaib yang seharusnya, pungkas Tian. Maksudnya?
Tanya Anggi penasaran. Jin dengan kemampuan tinggi bisa saja membuat alam mereka sendiri, seperti sebuah dimensi di dalam dimensi. Tiap dimensi memiliki peraturan atau mekanisme yang berbeda-beda, sama seperti sebuah labirin. Jika kita ingin keluar dari sebuah labirin, terkadang keberuntungan saja tidak cukup, melainkan kita harus memahami bagaimana kerja sebuah labirin untuk dapat keluar. Kamu sepertinya sangat berpengalaman, tanya Bu Elis. Ah iya, sebenarnya aku sudah beberapa kali keluar masuk alam gaib. Namun ini pertama kalinya aku masuk ke dalam dimensi khusus seperti ini. Dan alasan mengapa aku bisa tahu tentang dimensi khusus ialah karena guru di perguruanku pernah membahasnya, ujar kembali Tian. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh air yang begitu keras, dan dilanjutkan dengan suara gendang yang juga semakin kerasnya. Murid-murid pun terlihat takut dan panik. Bahkan Bu Elis yang mencoba untuk menenangkan mereka pun tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya sendiri. Suara apa itu? Tanya Gary. Mereka memanggil. Ah, maksudmu? Tanya Gary kembali. Seperti yang aku katakan, mereka seperti sedang memanggil kita untuk keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan keluar, ujar Tian kembali. Apa kau gila? Bisa saja itu adalah sebuah jebakan. Lalu apakah kau memiliki ide yang lebih baik? Tidak ada, tapi itu terlalu beresiko. Kita kehabisan pilihan, Ger. Kalian tunggu saja di sini. Aku akan pergi sendiri, ujar Tian sembari berdiri. Lalu aku tanpa sadar memegangi celananya, seperti enggan untuk melepas ia pergi. Aku ikut, ucapku memberanikan diri. Dengan sedikit paksaan, Tian mengizinkanku untuk menemaninya keluar. Sedangkan Gary diminta untuk berjaga di dalam tenda, karena untuk saat ini dia adalah murid yang paling bisa diandalkan dalam hal melindungi. Aku menarik nafas panjang dan memberanikan diri untuk beranjak keluar tenda dengan suara dentuman gendang yang tidak ada henti memanggil-manggil kami. Aku dan Tian berjalan mendekati danau, dan ketika sampai di tepi danau, tiba-tiba saja suara dentuman tersebut berhenti dan suasana menjadi sangat hening. Lalu, biur. Tiba-tiba saja kami dikagetkan dengan kemunculan dua sosok dari dalam danau. Langsung saja kabut-kabut di sekitar danau menghilang. Makhluk yang aku temui di dalam mimpi, gumamku yang tidak berani berbicara. Aku memegangi baju Tian dengan sangat kencang dan bersembunyi di belakangnya. Traumaku seakan kembali setelah melihat salah satu sosok yang aku temui dalam mimpiku sebelumnya. Sosok pria berkulit putih susu yang tidak memiliki hidung dan mulut, hanya mata yang berwarna putih polos. Lalu makhluk satunya berhenti seperti wanita berambut sangat panjang sampai menyentuh tumitnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya saat itu karena seluruh wajahnya tertutupi oleh rambutnya dan warna kulitnya sama seperti jin yang satunya. "Hai Rizka," ujar jin pria tersebut dengan suara yang begitu berdengung di kupingku. Aku pun langsung menyembunyikan wajahku di belakang leher Tian. "Kau mengenalnya, Riz?" tanya Tian. Dia jin yang pernah muncul di dalam mimpiku." "Mimpi? Jadi dia ada sosok yang mengikutimu semenjak kita menanjak?" saut Tian. Tian terlihat begitu tenang. Dengan kepala tegap, ia menatap tajam ke arah dua jin tersebut. Atau dia hanya tidak ingin memperhatikan perasaan takutnya saja. Rizka, Rizka, teriak jin pria itu sembari mencakar-cakar wajahnya. "Rizka, aku jatuh hati kepadamu saat pertama kali melihatmu. Jadilah milikku, Rizka," teriaknya kembali yang tanpa henti memanggil-manggil namaku. "Berisik, diamlah sejenak," ujar jin wanita itu membentak. Tapi kak, aku mau dia menjadi pengantinku, Kak," saut jin pria itu. "Diam," ujar jin wanita itu kembali, yang kali ini berhasil membungkam jin pria itu. Aku yang sedang menjadi objek perbincangan mereka hanya bisa diam, karena rasa takutku sudah membuat kepalaku begitu kosong, sampai-sampai tidak bisa memikirkan apapun. "Jadi, kau yang dapat merasakan kehadiran kami," ujar jin wanita itu. "Menurutmu?" tanya Tian kembali. "Lihatlah sikapmu itu. Aku adalah Luna, dan adikku bernama Luno. Kami adalah penguasa gunung atas ini. Nasib kalian sedang tidak beruntung, karena kalian
datang bertepatan dengan hari raya kami. Hari raya? Apa yang sedang kalian rayakan? Tanya Tian. Anggap saja kalian adalah sapi yang akan kami korbankan kepada dewa kami, pemilik sejati gunung ini. Kalian harusnya bersyukur. Dengan nyawa kalian, maka ketentraman akan tetap terjaga. Ujar kembali Luna. Kak, Rizka, hanya Rizka saja. Aku tidak ingin dia mati. Dia harus menjadi milikku, Kak. Aku ingin mengawetkannya supaya bisa aku jilati setiap hari. Ucap Luna sembari memohon-mohon. Diam, aku tahu itu. Bentak Luna kembali. Tiba-tiba saja memegang tanganku dengan tangan kirinya, sedangkan aku masih menyembunyikan wajahku di belakang Tian, tanpa benar-benar mengerti ucapan mereka. Jadi maksudmu, tanpa adanya tumbal, akan terjadi hal yang buruk di sini? Tanya Tian yang mencoba tetap tenang. Baguslah, jika kau cepat mengerti. Roh kalian akan menjadi persembahan untuk dewa kami. Dalam 1 jam dari sekarang, berkumpullah di tepi danau, maka aku akan menjanjikan kematian tanpa rasa sakit. Setelah berbicara, terlihat mereka berdua perlahan turun dan kembali masuk ke dalam air. Dan setelah menghilangnya mereka, kabut tebal kembali menutupi sekitaran danau. Rizka, panggil Tian dengan nada tinggi sembari memegangi pundaku. Yan, aku takut, ucapku yang berlinang air mata. Lalu Tian memelukku sembari mengelus-ngelus kepalaku dengan lembutnya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang, karena aku bisa merasakan detak jantungnya begitu cepat saat ia memelukku. Aku berjanji akan mengeluarkanmu, ucapnya sembari menatapku tajam. Iya Yan. Tiba-tiba saja, tanpa kusangka-sangka sebelumnya, Tian menciumku tepat di bibirku. Aku pun begitu terkejut, sampai-sampai tidak merespon apapun. Namun hanya sesaat ia langsung melepaskannya. Maaf Riz, mungkin karena kejadian ini otakku jadi gila, ucap Tian dengan wajah memerah. Iya, jawabku dengan perasaan campur aduk. Maksud ciuman dia tadi apa? Apa mungkin hanya karena ingin menenangkanku? Kurasa tidak, karena itu sudah terlalu jauh. Atau mungkin Tian memang menyukaiku? Tidak mungkin. Kami bahkan hampir tidak pernah bicara di kelas. Tapi entah mengapa aku tidak bisa marah, padahal itu adalah ciuman pertamaku. Tanpa mau bertele-tele, Tian kembali mengajakku untuk kembali ke tenda. Ketika kami berjalan, entah mengapa kali ini Tian seperti menjaga jarak dariku. Setiap kali aku mencoba untuk mendekatinya, ia malah terus menjauh. Sampai tidak terasa, kami sudah sampai. Wajah kalian merah, kenapa? Tanya Gary. Enggak apa-apa, jawabku dan Tian secara berbarengan. Mencurigakan, ucap Gary. Gak usah dipikirin, ada yang ingin aku bahas, ujar Tian yang langsung duduk. Kami pun kembali berkumpul untuk memperbincangkan apa yang aku dan Tian alami di luar sana. Namun entah apa alasannya, Tian tidak mengatakan bagian di mana jin bernama Luno tadi menginginkan aku. 1 jam, gila, apa kita semua akan mati? Ujar Yuni panik. Tenanglah, adalah yang lebih penting yang aku sadari saat berbicara dengan jin bernama Luna tadi, ujar Tian dengan tersenyum. Gila kau Yan, apa yang lebih penting dari nyawa kita? Bentak Yuni. Yuni, diamlah. Lanjutkan Tian, tegas Bu Elis. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi tentang mempersembahkan ruh kita kepada dewa gunung ini. Dalam kalimat yang disampaikan Luna terselip kata akan, ucap Tian. Jadi maksudmu? Tanya Gary. Berarti dugaanku sebelumnya kemungkinan besar ialah benar. Sepertinya ia belum memakan roh murid atau guru lainnya. Mereka hanya menyembunyikan mereka di suatu tempat untuk nanti secara bersamaan akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun aku tidak tahu kapan mereka akan menyerahkannya, ujar Tian. Bukannya meskipun kita berhasil mengambil roh murid dan guru lainnya, lalu bagaimana dengan tubuh mereka? Tubuh mereka sampai compang-camping seperti itu. Bahkan aku melihat ada yang kepalanya terpisah, ujar Gary. Tenanglah, itu adalah bagian dari tipuan mereka, ujar Tian. Maksudmu? Tanyaku menatap Tian. Maksudku adalah, ucapan Tian terpotong setelah menatapku. Adalah apa? Tanyaku kembali. Maksudku adalah,
Sebenarnya kita dibawa ke sini tanpa raga kita. Jadi raga kita seharusnya masih aman, berada di alam manusia. Mereka memalsukan raga kita supaya kita mengira bahwa teman-teman kita memang benar-benar sudah mati. Ujar Tian yang enggan menatapku. Jadi maksudmu, kita sekarang ini hanyalah roh? Tanya Bu Lis. Iya, benar Bu. Saya pun baru saja menyadarinya. Jawab Tian. Lalu bagaimana dengan masalah kita yang harus berkumpul dalam waktu 1 jam? Apa kita harus menurutinya? Tanya Bu Lis kembali. Tenang Bu, saya sudah punya rencana. Ujar Tian dengan senyum licik. Saat ini aku sedang duduk di dalam tenda, sembari menikmati coklat hangat pemberian Anggi. Aku mengamati sekitarku. Terlihat Tian sedang mengobrol serius dengan Gary. Lalu Yuni sedang bermain karet gelang sendirian. Yuni memang terkenal judes dan juga jutek, terutama denganku. Entah apa alasannya, aku akui terkadang aku merasa jengkel karena sikapnya. Namun aku memilih untuk tidak menganggap ucapannya dengan serius. Wajah murid-murid di dalam tenda terlihat begitu cemas dan juga lesu. Mungkin perasaan takut akan kematian mulai merasuki pikiran dan hati mereka. Lalu tiba-tiba saja aku mengingat Dodi. Di mana dia sekarang? Apakah roh Dodi telah berhasil diculik oleh jin itu? Dimanapun dia berada, aku mendoakan dia baik-baik saja. Bu Lisa meminta kami untuk berkumpul di tengah tenda karena ada yang ingin dia sampaikan. Kami pun mendiskusikan apa yang akan kami lakukan dan strategi apa yang sudah disiapkan oleh Tian untuk menghadapi jin tersebut. Untuk yang terakhir, Ratu kelas kita silakan maju untuk memberi semangat. Ujar Gary sembari menatapku. Aku pun hanya diam dan tidak tahu siapa yang ia maksud dengan sebutan ratu. Namun yang pasti, itu bukanlah aku. Riz, maju, ucap Anggi. Oh, ngapain? Rizka, ayo maju, ajak Gary sembari menarik tanganku. Kenapa? Ada apa, Ger? Tanyaku bingung. Lalu Gary memegang kedua bahuku dengan erat dan menatapku. Ini saatnya, Riz. Tugas seorang ratu untuk memberi semangat murid pria. Tawa para murid dan juga Bu Elis. Aku malah semakin bingung apa yang sebenarnya Gary ingin aku lakukan. Bilang aja semangat, bisik Tian dari belakangku. Kalau gitu semangat, ujarku grogi. Sautan semangat dari para murid, khususnya dari murid pria. Mereka terlihat begitu semangat setelah mendengar ucapanku. Dengarkan kalian, ratu kita sudah bersabda, kobarkan semangat kalian, ujar Gary dengan teriakan semangat. Mereka saling sahut kembali. Lalu seluruh murid pria yang berjumlah 13 orang termasuk Gary dan Tian pergi keluar tenda dengan semangat membara di wajah mereka. Mereka kenapa, Danggi? Tanyaku bingung. Riz, ujar Anggi sembari menggelengkan kepalanya. Kenapa? Aku serius tanya. Tanyaku bingung. Percuma aku ngomong juga, kamu gak akan percaya. Yaudah yuk, jawabnya sembari merangkulku. Lalu aku dan Anggi beserta para murid perempuan lainnya menyusul murid pria yang sudah terlebih dahulu keluar tenda. Kami akan pergi ke tepi danau, tempat di mana jin itu meminta kami untuk datang. Namun baru saja aku melangkahkan kaki keluar tenda. Loh, Ki, di mana ini? Tanyaku panik. Ketika aku keluar tenda, tiba-tiba saja aku berada di sebuah goa. Aku pun langsung menengok ke arah belakang dan tidak ada apa-apa. Aku seperti berteleportasi ke sini. Aku hanya sendirian. Bahkan Anggi yang merangkulku saat aku keluar tenda tadi juga tidak ada. Di mana aku sebenarnya? Apakah ini ulah jin itu? Bukankah Tian mengatakan kalau kita tetap bersama-sama, kita akan aman? Aku menarik nafas dalam-dalam berkali-kali, mencoba untuk menenangkan diri agar tidak panik dan membuat pikiranku untuk tetap fokus. Aku menengok ke berbagai sudut gua. Aku menyadari hal yang tidak biasa, padahal tidak ada api atau lampu di dalam sini. Tapi mengapa gua ini bisa terang? Aku bahkan tidak bisa menemukan sumber cahayanya. Pada dinding-dinding goa aku melihat banyak sekali ukiran, seperti seorang petani yang sedang membajak sawah dengan kerbaunya, lalu pria setengah badan, dan sebuah gambar sungai yang terdapat kepala buaya di permukaannya. Buaya tersebut seperti sedang tenggelam, mulutnya menganga seperti sedang kehabisan nafas. Dan pada dinding seberangnya, aku melihat sebuah gunung kembar dengan matahari di tengahnya.
Matahari tersebut memiliki sebuah wajah dengan ekspresi sedih. Lalu aku juga melihat banyak sekali orang seperti sedang bersujud ke arah matahari tersebut. Lalu pada gambar di sampingnya, gunung tersebut perlahan termakan oleh matahari yang kian membesar. Ekspresi sedih yang ditunjukkan oleh matahari tadi berubah menjadi ekspresi orang marah. Orang-orang terlihat berlarian menjauhi matahari tersebut. Dan pada gambar selanjutnya, ada seseorang manusia yang lehernya dirantai dan ditarik seperti layaknya anjing. Dan untuk orang yang menariknya, terlihat sedang menunjuk ke arah matahari tersebut. Ia terlihat tersenyum. Lalu pada gambar berikutnya, yang mana menjadi gambar terakhir, di situ digambarkan letusan gunung yang maha dahsyat. Orang-orang yang sebelumnya berlari, kini sudah tewas terkapar, termasuk dengan orang yang memperlakukan manusia seperti anjing tadi. Namun aku melihat satu manusia yang selamat. Dia adalah orang yang sebelumnya dirantai. Dengan rantai yang masih melingkar di lehernya, ia terlihat sedang berdiri tegak menghadap sang matahari. Entah maksud apa dari gambar-gambar ini, untuk sekarang aku akan menghafalnya dan akan aku beritahu kepada Tian saat kami bertemu nanti. Siapa tahu gambar-gambar ini adalah sebuah petunjuk. Lalu aku kembali menyusuri gua lebih dalam. Permukaan gua ini cukup basah dan licin. Aku bahkan hanya bisa berjalan secara perlahan karena takut tergelincir. Cukup jauh aku berjalan. Aku menemukan 3 lorong bercabang. Aku pun dibuat bingung harus memilih jalan yang mana. Lorong pertama terlihat mengarah ke bawah. Lalu lorong kedua mengarah lurus. Dan yang terakhir terlihat mengarah ke atas. Dengan mengucapkan bismillah, aku memilih lorong kedua yang mengarah lurus ke depan. Di dalam lorong, aku melihat beberapa kelelawar sedang tertidur terbalik. Aku pun mencoba sebisa mungkin untuk tidak membangunkannya, karena aku pasti akan panik jika itu terjadi. Sekitar 10 menit berjalan, di ujung lorong aku menemukan sebuah ruangan yang besar. Tidak seperti ruangan pertama tadi, yang memiliki banyak ukiran. Di ruangan kedua ini, aku melihat banyak sekali kulit binatang yang telah dikeringkan dan ditempelkan pada dinding-dinding goa. Aku juga menemukan beberapa tombak yang terbuat dari kayu, dan mata pisaunya menggunakan batu, seperti senjata zaman purbakala. Aku juga menemukan sebuah api unggun menyala tepat di tengah-tengah ruangan. Apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Tidak lama kemudian aku mendengar suara suling yang begitu merdu dari arah lorong yang berada di depanku. Semakin lama semakin besar suaranya, seperti akan ada yang datang. Aku pun menjadi panik dan memilih untuk segera bersembunyi di balik tumpukan kulit kering. Dan benar saja, aku mulai mendengar langkah kaki mulai mendekat. Aku melihat 2 orang yang memiliki tubuh yang sangat besar. Mungkin tinggi mereka mencapai 3 meter dengan postur gemuk. Mereka seperti sedang berbicara satu sama lain, menggunakan bahasa yang tidak aku pahami. Lalu salah satu dari mereka duduk di dekat api unggun, sembari kembali memainkan suling yang ia bawa. Apa itu manusia purba? Memangnya pada zaman itu sudah ada suling? Tunggu, memangnya mereka manusia? Gumamku yang terus bertanya-tanya. Tidak lama kemudian salah satu dari mereka meninggalkan ruangan dan menuju ke lorong yang sebelumnya aku lewati tadi. Aku pun berpikir bahwa ini adalah waktunya aku mengambil kesempatan untuk pergi dari sini. Mumpung satu pria yang tinggal masih sibuk memainkan serulingnya. Aku pun melangkah secara perlahan, sembari membungkuk, mencoba untuk menghilangkan suara langkah kaki dan pergi menuju lorong di mana mereka datang. Namun tiba-tiba saja suara suling berhenti. Jantungku pun langsung berdetak kencang. Apakah aku ketahuan? Aku memberanikan diri menengok ke arah pria tersebut. Dan benar saja, pria tersebut sedang melihatku dan langsung berteriak begitu keras. Aku pun langsung menegakkan badan dan langsung berlari sekuat tenaga. Pria tersebut juga berlari mengejarku. Aku berlari memasuki lorong dengan keringat yang sudah membasahi wajahku. Aku tidak ingin menengok ke belakang. Karena dari suara langkah pria itu, aku bisa merasakan dia sudah tepat berada di belakangku. Dan krak, tangan besar pria itu berhasil menangkap bahu kananku. Dia mencengkram bahuku dengan begitu kencang, sampai-sampai aku mendengar suara retakan pada bahuku. Aku pun langsung berteriak kesakitan dan terkapar jatuh sembari memegangi bahuku. Lalu pria besar itu menggenggam kepalaku
dan menyeretku bersamanya. Namun ia tidak kembali ke tempat sebelumnya. Aku mencoba meninju-ninju tangannya dengan tangan kiriku dengan harapan agar dia melepaskan kepalaku. Namun percuma, sepertinya pukulanku juga tidak terasa olehnya. Sekitar 10 menit kami sampai di sebuah ruangan berbeda. Aku merasakan sesuatu sedang menunggu di ruangan tersebut, namun aku tidak menengok ke arahnya, karena kepalaku masih ia genggam. Kau, ucap seorang pria yang suaranya tidak asing di kupingku. Puk. Tiba-tiba saja pria besar yang sedang menyeretku dihajar begitu keras, sampai-sampai membuatnya terpental jauh, dan tepat sebelum aku ikut terpental, ada tangan yang memeluk perutku. Berani-beraninya kau menyentuh rizkaku, ujarnya kembali. Aku pun menengok ke arah pria itu, dan itu adalah Luno. Pria yang barusan ia hajar langsung bangun dan bersujud di depan Luno, seperti sedang meminta maaf dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Lalu Luno menggendongku dan mendudukkan di sebuah kursi yang terbuat dari kulit. Apa kau baik-baik saja? Ujarnya dengan suara begitu keras. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya memegang bahu kananku yang masih begitu sakit, sembari menatap ke arah Luno. Di mana ini? Tanyaku. Bahumu, aku akan menyembuhkannya. Tenanglah, ujar Luno kembali. Tanpa menjawab pertanyaanku, ia memegang bahuku dengan tangannya. Aku merasakan udara yang begitu sejuk, seperti masuk ke dalam pori-pori bahuku. Dan tidak lama kemudian setelah ia melepaskan tangannya, rasa sakit pada bahuku hilang begitu saja. Luno menatapku begitu tajam. Walaupun dia tidak memiliki hidung dan mulut pada wajahnya, namun aku merasakan rasa bersalah hanya dari tatapannya, dengan tangan yang terus meraba-raba wajahku. Di mana ini? Kita berdua di rumahku. Kau yang membawaku ke sini. Tentu, hanya aku dan kakakku yang bisa keluar masuk dari sini, jawabnya dengan tergagap-gagap. Lalu mau apa kau denganku? Tentu, karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku bahkan menghabiskan seluruh energiku untuk dapat membawamu ke sini, ujar Luno. Jangan-jangan, bagaimana dengan teman-temanku? Tanyaku kembali. Mereka seharusnya sudah mati oleh kakakku. Aku pun langsung lemas setelah mendengarnya. Apa mungkin strategi yang dibuat oleh Tian telah gagal? Aku langsung menangis sembari menundukkan kepala dan menutup wajahku dengan kedua tanganku. Jangan menangis. Kau pasti karena dia. Kau kembali menangis, ujar Luno yang kembali meninggikan suaranya. Lalu terlihat Luno menghampiri pria besar tersebut dan langsung menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi yang saking cepatnya. Aku sampai tidak bisa melihat tangannya. Hentikan, teriakku. Aku tidak tahu mengapa aku menghentikan Luno. Mungkin aku hanya tidak suka melihat siapapun dipukuli bukan karena kesalahannya. Aku mengambil nafas panjang dan langsung berdiri tegap. Aku berjalan menghampiri Luno dengan wajah penuh amarah, sampai aku tepat berada di depan wajahnya. Ada apa? Kamu ingin sesuatu? Ujar Luno dengan sedikit panik. Bawa aku ke danau, ujarku. Tidak mungkin. Jika kau ke sana, kau akan dibunuh oleh Luna. Aku tidak bisa mengalahkan Luna, ujar Luno dengan cemas sembari berjalan bolak-balik. Luno, teriakku kembali. Iya, sahutnya yang langsung berdiri tegak. Jika kau memang mencintaiku, apakah kau rela melihatku mati karena rasa sedih ini? Ujarku merayu. Tidak, aku... bagaimana jika aku mengawetkanmu sekarang? Jadi kita bisa hidup bersama selamanya dan kau tidak perlu khawatir kau akan mati, ucap Luno. Tanpa aku sadari, aku menampar wajah Luno. Aku sudah keterlaluan. Awalnya aku hanya ingin merayunya agar dia mau membawaku kembali. Namun aku malah menamparnya. Bagaimana jika dia marah dan malah membunuhku? Maaf, ini pertama kalinya aku mencintai wanita. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa aku salah? Ujarnya dengan mata memelas. Sautku kaget. Dia tidak marah. Dia malah seperti takut denganku. Aku pun terdiam sebentar berpikir.
Mengapa senyummu mengerikan seperti itu, Riz? Tanya Luna. Ah, tidak apa-apa. Tanpa aku sadari, aku malah tersenyum setelah memikirkan rencanaku. Untuk sekarang, aku berencana untuk memanfaatkan Luno dan mencoba untuk mencari cara agar bisa kembali ke tempat teman-temanku. 1 jam kemudian. Aduh, pelan, ujarku. Ah, iya maaf. Luno saat ini sedang memijatku. Semenjak tadi aku sedang menguji betapa besar cintanya kepadaku, atau seberapa mau dia menurutiku. Sampai saat ini, dia selalu mau untuk menuruti apapun permintaanku, seperti memijat bahuku saat ini. Luno, ucapku. Iya. Apa Luna, maksudku kakakmu itu begitu kuat? Tentu saja, dia adalah jin terkuat di gunung ini. Dia sudah menghabiskan ribuan tahun untuk bertapa, ujar Luno yang masih memijatku. Seberapa kuat jika dibandingkan denganmu? Tanyaku kembali. Jika denganku, akan mustahil bagiku untuk menang melawannya. Tetapi, ucapnya terhenti. Tapi apa? Tanyaku kembali. Tapi ada satu cara agar bisa mengalahkannya. Oh ya, apa itu? Tanyaku yang langsung membalikan badan dan menatapnya. Caranya adalah... Wah, itu udah bagus. Mari kita lakukan, Luno, ujarku dengan wajah gembira. Tapi untuk apa aku harus melawan kakakku? Bodoh, apalagi selain membuatmu menjadi penguasa di sini, ujarku berbohong. Penguasa? Tentu penguasa. Apa kau tidak lelah selalu menjadi nomor 2, selalu dimarahi olehnya, selalu menjadi bayang-bayangnya? Sebenarnya aku tidak ada masalah. Pak, aku kembali menamparnya. Kenapa kamu menamparku lagi? Bodoh, pria impianku harus memiliki ambisi. Ambisi untuk selalu menjadi yang terbaik, bukan sepertimu yang begitu nyaman menjadi budak kakakmu. Ucapku memberanikan diri. Aku mungkin sudah berlebihan kali ini, namun aku memilih untuk bertaruh. Budak? Meskipun dia kakakku, aku tidak akan mau menjadi budaknya, ujarnya kembali. Aku hanya tidak menyadarinya, Luno. Kakakmu selama ini hanya menganggapmu sebagai budak atau pesuruhnya. Apa kau mau selamanya untuk menjadi budaknya? Rayuku kembali. Tidak, aku tidak akan mau. Tapi jika aku memulai pertarungan dengan Luna, pasti sang dewa akan marah. Dewa? Oh, dewa gunung ini. Bisa kau jelaskan? Siapa dewa itu? Jika kakakku adalah jin terkuat di sini, beda dengan sang dewa. Luna pernah bercerita kalau dewa tersebut sudah hidup sebelum Adam diturunkan di bumi. Mendengar cerita, berarti kau belum pernah bertemu dengan sang dewa itu? Tanyaku kembali. Iya, sautnya. Lalu berarti kau juga tidak tahu kemana para tumbal diserahkan? Iya, Luna melarangku untuk melihatnya, sautnya kembali. Bisa jadi kakakmu selama ini hanya membohongimu untuk sekedar memanfaatkanmu. Apa maksudmu? Apa kau tidak pernah berpikir, bisa saja selama ini seluruh tumbal yang ingin diserahkan kepada dewa itu adalah kebohongan belaka? Mana mungkin? Bisa saja bukan, selama ini tidak memberimu izin untuk melihat secara langsung penyerahan tumbal kepada dewa. Karena selama ini juga kakakmu sendirilah yang memakan jiwa-jiwa itu untuk dirinya sendiri. Luno pun cukup terkejut setelah mendengar ucapanku. Sejujurnya aku juga tidak yakin tentang dewa itu. Aku juga tidak begitu memperdulikannya, karena prioritasku saat ini adalah untuk merayu Luno agar mau bertarung dengan Luna. Jadi selama ini dia hanya menipuku, ujar Luno yang mulai terlihat kesal. Tentu saja, karena masuk akal bukan, supaya kau tidak akan pernah melampaui kekuatannya, agar dia selalu yang menjadi nomor 1 di sini, ucapku kembali. Brak, sialan. Jadi selama ini
Aku hanya dimanfaatkan. Tidak akan aku maafkan. Teriak Luna sembari menghancurkan kursi di depannya. Tenang Luna, untuk itu aku akan membantumu mengalahkannya dan membuatnya mengakui betapa hebatnya dirimu. Sautku kembali. Benarkah kamu mau membantuku? Jawabnya yang sudah termakan bujuk rayuku. Tentu, karena aku akan selalu di sampingmu, bukan begitu? Ujarku dengan senyum. Rizka, terima kasih, jawabnya. Untuk selanjutnya akan memakan sudut pandang Tian. Mereka berteriak-teriak untuk mengamati hati mereka yang sedang diliputi ketakutan. Berkat dukungan semangat dari Rizka, para pria pun semakin menjadi-jadi. Mungkin Rizka tidak tahu, sebenarnya dia adalah ratu kelas, sekaligus ratu di sekolahan kami. Banyak sekali murid pria di sekolahan kami menyukainya. Dia begitu populer, bahkan sampai ke sekolah sebelah. Sebenarnya ada beberapa pria yang meminta mencoba mendekatinya dari sekolah sebelah, namun selalu dihentikan oleh murid di sekolah kami. Karena bagi fansnya di sekolah, dia adalah ratu untuk dipuja dan tidak ada yang boleh memilikinya. Mungkin itu hanya ungkapan putus asa dari mereka yang sadar kalau mereka tidak mungkin bisa mendapatkan Rizka. Ya meskipun Rizka sendiri, aku yakin tidak akan begitu peduli meskipun dia mengetahui fakta ini. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Satu persatu dari kami mulai meninggalkan tenda untuk menuju danau. Karena sebelumnya kami telah mendiskusikan rencana untuk dapat mengalahkan dua bersaudara itu. Namun baru saja kami meninggalkan tenda. Rizka! Teriak Anggi panik. Aku yang berada di baris paling depan langsung berlari menembus barisan untuk ke belakang dan menanyakan Anggi. Kenapa Anggi? Tanyaku bingung. Rizka Yan tiba-tiba hilang, saut Anggi dengan wajah panik. Ah, kok bisa? Gak tahu Yan, sumpah, padahal dia aku rangkul sebelumnya, ujar Anggi kembali. Aku langsung terduduk lemas. Aku berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Rizka mati atau diculik? Jika mengingat percakapan kami dengan dua jin tersebut sebelumnya, maka kemungkinan besar dia diculik. Jika iya, seharusnya Rizka masih hidup. Lalu apakah aku bisa tenang untuk sekarang? Bagaimana bisa Sukma tiba-tiba menghilang seperti itu? Apakah fenomena seperti ini termasuk dalam hukum alam pada dimensi ini? Semisal Rizka saja bisa diculik seperti itu, mengapa mereka tidak melakukannya dari awal? Maka itu akan lebih mudah untuk mereka. Apakah mereka membutuhkan suatu ritual ataukah energi yang cukup besar untuk melakukannya? Aku menengok ke arah murid lain. Terlihat lunturnya semangat juang pada wajah mereka. Aku pun langsung tersadar, kita tidak bisa seperti ini. Aku menampar kedua pipiku sendiri. Terlihat mereka nampak bingung mengapa aku melakukannya. Rizka diculik, ujarku kepada mereka. Diculik? Bagaimana bisa? Tanya murid lainnya. Tenanglah, namun yang aku tahu pasti, kalau Rizka masih hidup, aku sangat yakin itu. Bagaimana kau bisa yakin itu? Tanya Bu Elis. Kita hanya perlu yakin. Karena alasan itu juga, kita semua masih bisa hidup sampai saat ini. Jika kita hanya diam merenung seperti ini, maka kita akan termakan jebakan mereka, ucapku dengan nada agak keras. Lalu bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Tanya Gary. Kita akan tetap melakukannya. Dan Gary, aku ingin meminta tolong sesuatu kepadamu. Lalu aku membisikkan permintaanku kepada Gary. Setelah mendengar permintaanku, Gary pun menganggukkan kepalanya tanda menyetujuinya. Lalu Gary berdiri di sebuah batu. Ia terlihat mengambil nafas panjang. Dengarkan semua. Ilham, apa-apaan? Ekspresi menyedihkanmu itu. Apa kau sudah siap untuk menjadi santapan mereka? Mengapa kalian semua menundukkan kepala? Takut mati? Jangan gila. Bagiku semua ini sama sekali tidak menakutkan jika dibandingkan dengan mata pelajaran Bu Elis. Para murid terlihat mulai tersenyum dan tertawa kecil mendengar ucapan Gary. Lagi-lagi mereka mencari gara-gara dengan ratu kita. Ratu yang selama ini memberikan kita semangat. Semangat untuk bangun setiap pagi. Semangat untuk masuk sekolah setiap hari. Semangat untuk mengikuti jam olahraga. Kalian lupa betapa membosankannya saat Rizka tidak masuk. Kalian tahu kan, rasanya segera ingin pulang. Pulang ke rumah Rizka. Sorakan yang diikuti tawa para murid. Sepertinya Gary mulai berhasil untuk mengembalikan semangat mereka.
Tiba-tiba saat Gary masih berpidato, muncul gelombang besar dari danau, yang mana langsung menyita fokus kami. Mereka datang, gumamku. Nampak lagi rasa takut mulai menyelimuti wajah mereka, karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihatnya. Baiklah, aku akan mulai rencananya. Kalian diamlah, biar aku yang berbicara, ucapku sembari berjalan sendiri menuju tepi danau. Tidak lama setelah gelombang besar muncul sebuah makhluk berwarna serba putih, yaitu Luna. Namun kali ini dia sendirian. Di mana Luno? Namun melihatnya sendiri, semuanya jadi masuk akal. Berarti hilangnya Rizka memanglah ulah dari Luno, dan dia sedang bersama Rizka saat ini. Baiklah, 1 jam telah berlalu. Kalian sudah berkumpul di sini. Berarti kalian telah menyetujui persyaratan dariku, ujar Luna dengan suara yang menggema. Makhluk bodoh, kami di sini bukan untuk menyerahkan nyawa kami, melainkan untuk melawanmu. Ah, melawanku? Manusia seperti kalian. Baiklah, jika itu mau kalian, kan aku berikan kematian yang paling menyakitkan. Terlihat Luna sedang merapalkan sesuatu. Langsung saja energi di sekeliling kami berubah menjadi dingin dan mencekam. Tidak lama setelahnya muncul makhluk-makhluk mengerikan dari dalam danau dan merangkak ke tanah. Mereka memiliki bentuk yang serupa, yaitu bertubuh manusia yang begitu kurus, dengan rambut panjang dan tidak memiliki kaki, karena kakinya digantikan oleh tangan. Jadi mereka memiliki 4 tangan yang digunakan untuk merangkak di tanah. Memiliki rambut hitam dan berkulit putih, lalu matanya yang seluruh berwarna hitam tanpa memiliki mulut. Sungguh mengerikan. Mereka juga mengeluarkan suara seperti jangkrik. Mereka berjumlah sekitar 20-an. Salah satu dari mereka merangkak ke arahku dan terlihat bersiap untuk melompat ke arahku. Dan buk! Tiba-tiba Gary langsung menghajarnya tepat di wajahnya sebelum makhluk itu dapat meraihku. Gila, benar-benar bisa kena, Yan, ujar Gary begitu senang. Sudah aku katakan bukan? Rencana kami hanyalah satu, yaitu menyerang mereka dengan membabi buta. Sebelum itu, aku memberitahukan mereka sebuah amalan untuk memperkuat sukma. Sebenarnya amalan gaib tidak boleh diucapkan oleh manusia yang tidak memiliki kodam, karena setiap amalan gaib pasti membutuhkan energi, dan energi dari kodamlah yang akan digunakan jika manusia tersebut menggunakan sebuah amalan. Namun dalam kasus sekarang berbeda, kami bukanlah berada di dunia manusia, melainkan dunia gaib. Dengan energi gaib yang bertebaran di mana-mana, bahkan manusia biasa pun dapat menggunakan amalan. Dan amalan yang aku beritahukan kepada mereka adalah amalan Taqwiyat al-Arwah, yang berarti memperkuat arwah. Biasanya, amalan ini digunakan untuk mereka yang ingin melakukan proses pelepasan sukma untuk memasuki alam gaib, atau bisa juga sebagai penangkal santet. Pertarungan cukup sengit. Kami sangat kekurangan orang, karena wanita yang ikut membantu bertarung hanyalah Yuni. Selain itu, mereka hanya berlindung di belakang. Luna hanya diam sembari melayang di atas danau. Ia hanya mengamati tanpa melakukan apapun. Aku mungkin mengalahkan 2-3, namun tidak mungkin lebih dari itu. Ger, aku dibuat begitu terkejut saat melihat ke arah Gary. Kenapa, Yan? Tanyanya sembari merenggangkan tangan. Gak apa-apa, lanjutkan. Saat aku melihat ke arahnya, ia sudah berhasil menumbangkan 5 makhluk tersebut, seperti yang aku harapkan dari pentolan sekolah. Namun selain Gary, mereka begitu kesulitan melawan makhluk tersebut. Bahkan sudah dalam kondisi 3 versus 1, namun mereka masih saja kesulitan melawannya. Dan benar saja, Ilham! Teriak Gary yang melihat Ilham ditusuk pada bagian dada oleh makhluk tersebut. Melihat itu, Gary langsung berlari menyelamatkannya dengan menghajar makhluk yang telah menusuk Ilham. Gary, tenanglah. Ingat, ini bukanlah fisik kita, ujarnya yang masih disibukkan dengan perkelahianku sendiri. Aku tahu, tapi tetap saja, jawab Gary dengan wajah geram. Aku tahu perasaanmu, Gary, tapi ini bukan saatnya untuk termenung. Kau adalah satu-satunya tombak kami. Jika sampai kau melemah, bagaimana nasib yang lain? Ucapku yang mencoba untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Benar, ini bukan saatnya seperti ini. Maju kalian semua, teriak Gary memprovokasi yang langsung menerjang ke depan. Pertempuran masih terus berlanjut. Kami telah kehilangan 3 orang pria, termasuk Ilham di dalamnya.
Sedangkan mereka hanya tersisa 3 pasukan milik Luna. Kemenangan sudah di depan mata kami. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin dan begitu mencekam. Aku mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Terlihat Luna mengangkat kedua tangannya dan melepaskan tongkat yang selama ini dia genggam ke danau. Matahari, bumi, akan menyesatkan setiap makhluk yang mengacau. Bumi, dengarlah permintaanku. Hancurkan mereka yang selama ini selalu menjadi benalu untukmu. Setelah Luna berucap, tiba-tiba terjadi gempa yang maha dahsyat. Sampai-sampai aku tidak bisa berdiri tegap. Bahkan mendengar ucapannya saja sudah membuat kakiku lemas. Aku sampai jatuh terduduk. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan akan datang. Tiba-tiba terdengar lengkingan teriakan di balik gunung di depanku. Apa itu, Yan? Ujar Giri sembari menunjuk. Aku melihat sesosok bayangan raksasa yang amat besar. Semakin besarnya, aku hanya bisa melihat kaki-kakinya. Perlahan monster itu menunduk, dan aku mulai bisa melihat kepalanya. Ia memiliki wajah layaknya manusia dengan janggut dan kumis yang begitu panjang. Sungguh tubuhnya begitu besar, bahkan kepalanya saja lebih besar dari gunung ini. Ia menunduk dan melihat ke arah kami, seolah-olah sedang memperhatikan kami. Apakah dia adalah dewa yang ia maksud? Gumamku dalam hati. Bagaimana cara kami bisa mengalahkannya? Perlahan makhluk raksasa itu membuka mulutnya dan seperti ingin berbicara. Siapa kalian? Ucap makhluk besar itu dengan suara yang lambat namun begitu kencang. Aku dan murid lain hanya bisa diam menatap makhluk itu, seolah kami sedang menatap dewa kematian yang sudah siap mencabut nyawa kami kapanpun dia mau. Aku bertanya, siapa kalian? Ujarnya kembali. Dewa, cabut saja dengan segera nyawa mereka. Merekalah yang akan menjadi persembahanku untukmu. Lalu perlahan monster itu menggeser bola matanya dan melihat ke arah Luna. Aku tidak berbicara denganmu, ucap makhluk itu. Luna pun langsung terdiam 1000 bahasa dan tidak lagi berani berbicara. Aku mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri, namun tetap saja kedua tanganku tidak berhenti gemetar. Dewa, maafkan kelancangan kami yang sudah seenaknya masuk ke wilayahmu. Sungguh atas nama Tuhanku, kami tidak ada niatan sedikit pun untuk mengusik wilayahmu. Kami hanya sekumpulan manusia yang ingin melakukan kegiatan di daerah ini. Ujarku sembari berdiri dan memberanikan diri menatapnya. Terlihat makhluk itu secara perlahan kembali menggeser bola matanya dan menatap ke arahku. Melihat dia menatapku, gemetaran di tanganku semakin tidak bisa aku tahan. Aku pun menyembunyikan kedua tanganku di belakang. Siapa Tuhanmu itu? Tanyanya kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhanku dan satu-satunya Tuhanku, jawabku dengan suara lantang. Luna, teriak makhluk itu. Bohong dewa, mereka bukanlah hambanya. Mereka mengatakan itu hanya ingin selamat. Mereka hanyalah hamba palsu yang menggunakan namanya untuk menjadi tameng mereka. Sama seperti persembahan sebelumnya, mereka hanyalah makhluk penuh maksiat dan tidak pantas untuk hidup, ujar Luna dengan kepanikan. Makhluk besar itu melirik sebentar dan kembali menatap Luna. Kau lupa siapa aku, Luna. Lepaskan mereka atau kau yang akan menjadi persembahanku, tanya makhluk itu. Baik dewa, jawab Luna dengan suara lemas. Setelah memperingati Luna, ia meninggalkan kami dengan berjalan secara perlahan, sampai kami tidak bisa lagi melihatnya karena kabut yang tebal. Menurut mitos, dewa yang dipanggil oleh Luna sebenarnya adalah jin dengan ras Jaya Raksa. Jumlah mereka hanyalah sedikit. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pegunungan atau jurang yang sangat dalam. Mitos lain juga mengatakan ras Jaya Raksa pernah berperangan dengan bangsa iblis untuk memperebutkan kasta tertinggi. Namun mereka malah kalah telak dan hampir seluruhnya terbantai saat itu. Namun pada detik-detik terakhir, ada sebuah cahaya yang begitu terang dari langit saat itu. Yang tidak lama kemudian, muncul seekor domba dengan 2 tanduk berwarna putih yang begitu ditakuti oleh bangsa iblis. Para ras Jaya Raksa menganggap bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan untuk mereka yang masih selamat. Dan semenjak itu, mereka membuat sebuah janji, yaitu tidak akan pernah menyakiti siapapun yang taat akan agamanya.
Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa sosok Tuhan yang mereka maksud sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya, Yan? Tanya Gary. Tidak tahu. Apa dengan ini kita akan selamat? Semoga saja, jawab Gary. Luna, sekarang kembalikan teman-teman kami yang kamu tawan. Mengapa jadi seperti ini? Teriak Luna yang terlihat begitu kesal. Ini adalah kekalahanmu. Akuilah, jika aku tidak salah, makhluk yang kau panggil dewa itu adalah berasal dari ras Jaya Raksa yang tidak akan pernah menyakiti manusia, yang taat kepada Tuhan. Berarti selama ini, kau hanya memanfaatkannya dengan berbohong. Berisik, tidak seperti itu. Tempat ini akan... Ucapannya terhenti. Apa yang akan terjadi kepada tempat ini? Tanyaku yang mulai penasaran. Aku tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang. Raksasa itu, ujar Luna kembali. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Ujarku kembali. Aku hanya tidak ingin kejadian 50 tahun lalu terulang kembali. Sungguh, sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah berucap, ia pun pergi meninggalkan kami dan kembali menyelam ke dalam danau. Entah apa yang dimaksud dengan kejadian 50 tahun lalu dan akan terulang lagi. Yan, terus di mana Rizka? Aku hampir lupa tentang Rizka. Bodoh, mengapa aku tidak menanyakannya tadi? Luna, kembalikan Rizka, teriakku sekuat tenaga. Namun percuma, tidak ada jawaban darinya. Dan selain Rizka, bagaimana dengan nasib teman-temanku yang telah terbunuh? Makhluk itu tidak mau menjawabnya dan malah berbicara aneh. Tidak lama setelahnya, dari balik pepohonan aku melihat sosok yang familiar, berkulit serba putih. Itu Luno, ujarku sembari menunjuk. Aku pun langsung berlari sekuat tenaga menghampiri Luno dan berniat untuk langsung mengajarnya. Namun tiba-tiba aku melihat Rizka berjalan di belakang Luno. Seketika aku langsung menghentikan langkahku. Rizka, ucapku yang langsung menghampirinya. Tian, syukurlah kalian baik-baik saja, ujarku sembari memegang tangan Tian. Mengapa kalian masih hidup? Di mana kakakku? Tanya Luno. Riz, ada apa dengan makhluk ini? Tanyaku yang bingung melihat sikap Luno yang tenang. Oh, tenang, sudah aku taklukkan, ucap Rizka dengan senyum lebar. Sautku. Lalu bagaimana dengan Luna? Bukankah ini sudah melewati waktu pertemuan dengannya? Tanya Rizka. Aku pun menjelaskan secara detail kepada Rizka tentang apa yang terjadi sebelumnya, termasuk dengan kemunculan dewa raksasa tadi. Luno yang dari tadi mendengarkan ceritaku pun terlihat sedang memegangi dagunya, sepertinya sedang berpikir. Ada apa Luno? Tanya Rizka. Apa tidak apa-apa di dekatnya seperti ini? Tanyaku yang masih khawatir. Tenanglah, karena berkatnya juga aku berhasil kembali ke sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap Rizka sembari menepuk-nepuk pundaku. Lalu Luno, apa kau mengetahui tentang apa yang terjadi 50 tahun lalu di sini? Tanya Rizka kembali. Sebenarnya kakakku pernah mengatakan kalau persembahan wajib dilakukan setidaknya 3 tahun sekali dengan minimal 20 jiwa untuk memuaskan rasa lapar dewa kami. Karena jika dibiarkan, maka raksasa itu akan mengamuk dan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam di sini. Sekitar 50 tahun lalu, kami yang tidak berhasil mendapatkan persembahan untuknya harus pasrah melihat rumah kami hancur karenanya. Setiap tahun terjadi letusan gunung dan gempa. Lalu mengapa raksasa tersebut menolak persembahan untuknya, jika dia sendiri tahu kalau dia akan kelaparan nantinya? Sebesar itukah rasa tanggung jawab memegang janji untuk tidak mengkonsumsi manusia yang taat dengan agamanya? Setelah perbincangan singkat dengan Luno, aku pun menanyakan keberadaan arwah teman-temanku berada. Dan dengan mudahnya, ia mau memberitahu kami. Ia pun mengajak kami ke dalam goa yang penuh dengan lorong-lorong yang mirip seperti labirin. Sungguh banyak dan memusingkan. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan kecil yang bahkan aku harus menunduk untuk dapat memasukinya. Dan di ujung ruangan tersebut terdapat sebuah benda yang mirip dengan toples, namun berbahan dari kaitan-kaitan kayu tipis. Di dalamnya terdapat cahaya-cahaya putih. Dan Luno mengatakan
bahwa cahaya itu adalah sebuah arwah-arwah temanku. Setelah berhasil, kami pun kembali ke permukaan. Lalu Luna memintaku untuk membuka toples kayu tersebut. Aku pun menuruti dan segera membukanya. Cahaya-cahaya putih tersebut langsung dengan cepat keluar dari toples dan melayang-layang di atas kami. Indah sekali, gumamku sembari tersenyum. Tidak lama setelahnya, cahaya tersebut perlahan meredup dan lama-kelamaan menghilang. Aku pun menjadi khawatir dan kembali bertanya kepada Luna. Dan Luna mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena arwah-arwah tersebut sudah kembali ke tubuh mereka di alam manusia. Kali ini kembali ke sudut pandang Rizka. Syukurlah semuanya baik-baik saja, gumamku pelan dengan senyum tipis. Dengan bantuan Tian, satu persatu dari kami dipulangkan kembali ke raga kami yang berada di alam manusia, dimulai dari Bu Elis dan siswa-siswa lainnya. Aku meminta Tian untuk memulangkanku terakhir, karena aku akan merasa tidak enak jika harus meninggalkan Tian sendiri. Ya, walaupun aku tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu. Lalu tiba-tiba saja Luna dengan wajah sedikit malu-malu menarik-narik bajuku dengan tangannya. Ada apa, Luna? Apakah kau akan pergi juga? Tentu, Luna, aku akan pergi bersama mereka. Kau yakin tidak ingin di sini bersamaku? Tanyanya kembali. Aku malah menjadi merasa tidak enak dengannya. Aku tahu dia adalah jin dan bukanlah manusia. Namun rasa cinta yang dia berikan kepadaku bukanlah sesuatu yang palsu. Ditambah aku juga telah memanfaatkannya dan menipunya. Lalu tiba-tiba saja terbesit ide aneh dalam pikiranku. Luna, iya, maukah kau ikut bersamaku? Maksudmu ikut ke duniamu? Tanyanya kembali. Tentu, karena aku tidak mungkin selamanya di sini. Di sana ada banyak orang yang mengkhawatirkanku dan menunggu kepulanganku. Tapi aku, ujarnya yang terlihat bimbang. Kau juga sepertinya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku akan sesekali mendatangimu, karena bagaimanapun ini adalah rumahku dan aku tidak bisa meninggalkannya terlalu lama, jawabnya kembali. Saat masih berbicara dengan Luno, Tian memanggilku. Karena sekarang adalah giliranku untuk dipulangkan. Aku pun menengok ke arah Luno untuk sesaat. Meskipun dia hanya memiliki mata pada wajahnya, namun aku tahu kesedihan yang sedang ia rasakan. Gawat, aku malah mau nangis. Kenapa, Riz? Tanya Tian yang tepat berada di depanku. Tidak perlu dipikirkan. Lalu Tian memintaku untuk menutup mata. Dan aku merasakan sentuhan jarinya pada kelingkingku. Aku mulai mendengar ayat-ayat sedang Tian rapalkan. Perlahan sedikit demi sedikit, aku mulai merasakan pusing. Dan sampai di titik di mana aku sudah tidak sadarkan diri. Selamat pagi, Riz. Dalam keadaan masih menutup mata, terdengar ucapan seorang pria yang suaranya tidak asing bagiku. Itu bukanlah suara Luno. Aku pun mencoba mengingat-ingat suara siapa itu. Dan ya, aku ingat itu adalah suara Dodi. Teriakku yang langsung membuka mata. Kamu kenapa, Riz? Syukurlah kamu sudah sadar, ujar Bu Elis. Aku pun menengok ke arah sekitarku. Terlihat banyak sekali murid yang seperti baru saja terbangun. Banyak dari mereka yang terlihat memegangi kepala mereka, seperti sedang menahan pusing. Rizka! Tiba-tiba seorang wanita meneriaki namaku dan langsung memelukku. Dewi? Aku yang terkejut bercampur dengan perasaan lega, langsung membalas pelukannya. Alhamdulillah kamu gak apa-apa, Wi, ujarku sembari mengelus wajah Dewi. Iya, Riz, setelah kamu berdua ninggalin tenda waktu itu, ada makhluk aneh yang tiba-tiba masuk ke tenda, dan setelahnya aku gak bisa ingat apa-apa yang terjadi, ujar Dewi dengan tangis. Maaf ya, Wi, aku ninggalin kamu waktu itu. Yang penting sekarang udah gak apa-apa. Setelah itu aku pun berdiri dan berjalan-jalan mengitari camp bersama dengan Dewi dan juga Anggi. Hatiku begitu lega melihat murid-murid dan juga para guru yang awalnya aku kira mereka sudah tewas, dan ternyata sekarang mereka baik-baik saja. Kami bertiga pun membantu merawat murid yang masih terlihat lemas atau sakit kepala dengan memberinya minuman atau menyuapi makanan. Aku pun melihat salah satu kenalanku, yaitu Hana. Ia berbeda kelas denganku, namun saat di kantin, kami cukup sering mengobrol bareng. Aku langsung menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Lalu tiba-tiba saja aku teringat
bahwa Hana berada di kelas 3B yang sama dengan Dodi. Karena dari tadi aku tidak melihat Dodi dimanapun. Han, Dodi di mana ya? Siapa? Doni? Tanya Hana kembali. Bukan Doni, tapi Dodi, teman kelas kamu. Ucapku menegaskan. Di kelas aku nggak ada yang namanya Dodi. Ah, tapi aku... Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.